wabarakatuh, Kang Asep. Alhamdulillah sudah bergabung. Kang Asep mendengarkan suara saya? Dengar, silakan pakai. Ya, baik, Kang. Saya koordinasi dulu sama tim sebentar. Silakan, silakan. Baik, eh, kita tunggu sebentar, Kang Asep, karena ini akan direkod. Mohon teman-teman yang bocor di unmute. Ini lagi masih tarawih nih, Kang Asep. Iya, Alhamdulillah. Baik, sebentar. Kita mulai kaji saja, Kang. Ya, silakan pakai. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah di hari Minggu ini, tepatnya di malam Senin, kita bisa silaturahmi walaupun dalam keadaan Zoom meeting ini. Untuk nanti kita akan mendengarkan pemaparan materi spiritual, konseling dan psikoterapi dari guru kita, Kang Asep Hanugani. Apa kabar, Kang Asep? Alhamdulillah Ada di mana nih, Kang? di Tasikmalaya ini. Alhamdulillah. Ya, baik teman-teman. Jadi ini adalah preview dari kelas nanti yang akan kami adakan di tanggal 15 dan 16, workshop online spiritual counseling dan psikoterapi, dan insya Allah nanti selama 2 hari itu kita akan adakan dari jam 8 sampai jam 3 sore, dan luar biasa materinya sangat menarik. Sudah saya berdiskusi juga dengan Kang Asep, ini materi yang sangat-sangat bisa digunakan di manapun. Baik, Kang Asep, saya tanpa berlama-lama ya, jadi karena ini sudah banyak yang masuk, eh, saya nanti serahkan ke Kang Asep apa saja sih, banyak yang penasaran ini, banyak pertanyaan-pertanyaan di Google Form nih, Kang Asep, Nah, yang lebih sudah baik saya ini aja, ya pakai. Lebih baik ya pertanyaan di Google Form itu ditanyakan jadi kayak Anda nanya saya jawab aja lah, question and answer siap aja. siap siap Ya, Kang. biar Ya nggak apa-apa. Pertanyaan itu nggak perlu diurut dulu, ngacak juga nggak apa-apa. ya. Silakan. Dan teman-teman kalau ada yang mau resen bertanya langsung silakan, kita interaktif. Tapi saya mau fokus ke pertanyaan yang ada di Google Form dulu ini. Baik, Jadi, sebelum itu barangkali pakai ya, biar saya kasih pengantar dulu lah ya, sekitar 2 menitan lah ya. siap siap Kang. Jadi selamat malam sahabat-sahabat sekalian, khususnya sahabat-sahabat yang membuka kamera ya. Ini terlihat di sini Pak Himawan di Cibubur. Selamat malam Pak Himawan. Sehat Pak? Selamat malam Pak, sehat Alhamdulillah. Iya, kemudian ada nih Mbak Rahmi Dahnan. Ini Anda lagi di Jakarta atau lagi di luar negeri nih? Bogor, Oh, lagi di Bogor ya. Saya pikir lagi di luar negeri nih. Insya Allah. Baik. Oke ya, jadi cuma 2 orang doang nih yang menampakkan wajahnya ya. Jadi yang yang lainnya masih tiarap. Oke, mungkin kita. Nah, ini ada nih Bu Sopi Dwianti. Gimana kabarnya Bu Sopi? Sehat? Alhamdulillah Kang Asep. Baik. Kemudian ini ada Mbak Elo Kartika Sari. Monggo Mbak Elo, gimana Mbak Elo? Langsung ditutup lagi ya. Baik, teman-teman. Jadi sebenarnya workshop ini diselenggarakan lebih karena banyak orang yang bertanya aja sih ya. Banyak orang yang bertanya.
Ada yang nanyanya langsung, ada yang nanyanya lewat WhatsApp, ada yang nanyanya lewat Telegram. Eh, karena mereka seringkali mendapatkan klien, jadi teman-teman psikolog nih, seringkali mendapatkan klien yang nyerempet ke tema-tema agama, nyerempet ke tema-tema spiritual. Nah, kemudian pertanyaan mereka, ini kita harus ngapain nih Kang kalau kliennya kayak gitu? Ya, jadi menjadi menarik juga gitu ya. Jadi seakan-akan kalau ketemu dengan orang yang membawa tema-tema spiritual, banyak para konselor dan psikoterapi itu seakan-akan ditangani apa kagak nih gitu. Kalau mau ditangani harus kayak gimana, kalau nggak ditanganinya juga kayak gimana. Nah, karena saya juga ya mereka bertanya kalau Kang Asep kalau ada klien kayak gitu ditangani ya ditangani aja. Lawan kliennya udah kadung percaya sama kita gitu, kenapa enggak gitu kan? Langsung Uh, aja Kang ya. Ya langsung aja gitu. Nah tentunya saja mungkin bagi teman-teman dibutuhkan semacam apa ya, semacam kerangka lah. Kalau ada klien dengan membawa tema-tema spiritual, nah di dalam spiritual itu jangan diartikan pasti agama, belum tentu juga. Jadi ya tema-tema spiritual itu tema-tema di mana secara umum universal adalah orang mencari makna hidup. Orang bertanya-tanya tentang diri, orang bertanya-tanya tentang eh, tema-tema misalnya yang sifatnya kemuliaan, hidup saya ini mau dibawa kemana gitu ya. Nah tema-tema yang sifatnya kalau di dalam istilah logoterapi digunakan dengan istilah noogenik. Jadi noogenik itu adalah tema-tema yang memang lebih luhur gitu. Nah kalau kita menggunakan eh, apa namanya tahapannya Maslow, maka itu di tahapan yang tertinggi ya tema-tema spiritual itu. Maka di situ ada nilai-nilai yang luhur. Kadang-kadang ada sejumlah orang yang mendapatkan kesadaran bahwa dia sudah melakukan banyak pelanggaran terhadap nilai-nilai luhur. Ada tema-tema penyesalan, ya. Dan tema-temanya seperti ini adalah menjadi tema-tema yang barangkali sulit ini kalau misalnya di kategori psikologi apaan yang kayak ginian gitu. Nah, yang berikutnya juga ada tema-tema berkaitan dengan pencarian jati diri, ya. Tema-tema pencarian apakah besok ini kalau saya hidup selesai, apakah memang ada ada alam lain, ada kehidupan lain setelah mati. Nah, tema-tema itu bukan hanya tema-tema kalangan agamawan, ternyata orang-orang yang beragama. Teman saya yang mengaku tidak beragama pun juga mengaku dia benar-benar dia mengaku gue ini ateis ya. Tetap aja punya tema-tema yang galau gitu di dalam tema-tema seperti itu. Nah, kemudian juga ada tema-tema lain yang berkaitan dengan spiritual itu adalah bagaimana sebenarnya orang mendapatkan jawaban ultimate ya, jawaban-jawaban yang tinggi gitu atas tujuan-tujuan dari kehidupan ini. Nah, sehingga ketika kita bicara spiritual itu bisa saja tidak berlandaskan agama. Nah, kan tetapi banyak juga karena klien-klien di Indonesia ini umumnya adalah orang-orang yang paling tidak mereka pernah belajar agama, terlepas apapun bahwa mereka ini barangkali adalah termasuk orang-orang yang tidak begitu taat menurut mereka sendiri terhadap ajaran agama. Seringkali wawasan-wawasan agama yang mereka kadung punya itu juga mengganggu mereka. Ya, mengganggu tuh misalnya gini, ya walau bagaimanapun kan itu ide-ide tentang agamanya kan udah kadung masuk kepada orang yang bersangkutan. Nah, sehingga dia dalam keadaan galau gitu ya. Di satu titik menjadi orang yang tidak taat, di titik lain juga mau taat juga malas. Sehingga ada kegalauan-kegalauan tertentu di antara dua kecenderungan-kecenderungan itu. Nah, kemudian juga belum lagi makin pelik kalau misalnya saja begini nih. Ada orang yang ngerasa dorongan-dorongan di dalam dirinya itu lebih suka kepada sesama jenis. Tetapi dia tahu bahwa dalam ajaran agamanya itu tidak elok, tidak pantas, tidak layak, bahkan dilarang. Nah, sehingga karena dia tinggal di daerah yang apa namanya orang-orang adalah benar-benar memantau agama secara khusus, ya maka dia menjadi tertekan gitu di dalam tema-tema itu. Nah, sehingga nantinya kita bisa melihat bahwa konseling tentang tema-tema
Spiritual ini bisa ada kaitannya spiritual tanpa agama, bisa juga spiritual yang kaitannya dengan agama. Nah, jadi dari mulai kalau di dalam tema-tema remaja adalah konversi gitu ya. Nah, kebanyakan juga orang tuanya juga bingung ketika anak remajanya mulai mempertanyakan tentang Tuhan itu ada, Tuhan itu gimana, Tuhan itu. Padahal perkembangan-perkembangan konversi keagamaan itu common aja sebenarnya gitu. Semua orang juga pernah mengalami tema-tema itu di kalangan remaja. Nah, tidak sedikit sejumlah orang tua itu banyak resah gelisah itu. Nah, kalau kita nggak mengerti tentang tema-tema keagamaan seperti ini, itu juga menjadi menarik gitu ya. Nah, di sisi lain juga ada tema-tema tertentu, misalnya ada pengalaman-pengalaman mistik ya, pengalaman-pengalaman kebersatuan dengan Yang Maha. Nah, itu banyak tuh. Saya mendapatkan klien-klien, anak saya kayak gini nih, ini udah gila apa belum gitu ya. Nah, saya tanya, kalau udah gila mau diapain, kalau belum mau diapain kan gitu ya. Nah, lebih karena memang banyak fenomena-fenomena mistik itu. Nah, ini mistik beda dengan klinik ya. Mistik itu adalah pengalaman orang merasa bersatu dengan suatu kekuatan yang maha tinggi, yang maha luhur gitu ya. Jadi kalau misalnya di dalam tema-tema budaya Jawa itu juga sering kali itu ya pada namanya bagaimana kemudian adalah kita ngerasa kesurupan Tuhan. Kita ngerasa kesurupan Gusti Allah gitu, dalam bahasa mereka kira-kira begitu. Nah, itu banyak tema-tema kayak gitu tuh yang terjadi di masyarakat, banyak orang dianggap gila aja. Padahal sebenarnya di dalam tema-tema spiritual itu biasa ya, pengalaman-pengalaman mystical experience itu biasa saja. Nah, sehingga kadangkala yang kita konseling itu bukan orang yang ngalami mystical experience, yang kita konseling adalah orang-orang di sekitarnya. Nah, sehingga otomatis untuk seperti itu karena masyarakat Indonesia ini masyarakat yang majemuk dengan pengalaman-pengalaman mistik hampir dialami oleh orang-orang Recording in progress. ya, orang-orang Nusantara. Sayangnya barangkali walaupun pengalaman-pengalaman mistik itu dialami oleh orang Nusantara, sayangnya kita tidak memberikan sedemikian penghargaan yang tepat dan layak untuk pengalaman-pengalaman keberagamaan seperti itu atau pengalaman-pengalaman spiritual seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri saya rasa di dalam dunia konseling. Nah, sehingga kadang-kadang kalau kita ini menjadi tidak bijak sebagai psikolog, nah, karena kita juga mempunyai keterbatasan gitu ya. Kita nggak pernah tahu fenomena-fenomena itu sehingga kita ngelihat karena itu adalah berarti uncommon maka dianggap ya tadi disorder gitu. Padahal uncommon itu ya unik itu boleh-boleh aja gitu. Orang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu. Nah, belum lagi nanti kita lihat juga ada pengalaman-pengalaman yang ada kaitannya dengan tema-tema misalnya kesurupan ya, possession gitu. Nah, possession itu banyak penjelasannya, bisa dijelaskan secara psikologi sosial, bisa dijelaskan secara bisa dijelaskan juga tanpa perlu misalnya membawa-bawa tentang unsur-unsur entitas lain sebenarnya. Nah, cuman kalau kita tidak paham dianggapnya yang kayak gitu pasti ada kaitannya entitas lain. Nah, bagaimana kita juga bisa memahami fenomena-fenomena itu secara jernih tanpa kita sendiri menjadi ketakutan. Nah, sehingga ketika kita artinya adalah seorang psikolog, seorang konselor, seorang psikoterapi seharusnya ya nyaman aja ketika ketemu orang yang kesurupan biasa aja gitu. Bukan juga justru malah terkooptasi ketakutan gitu ketika menghadapi tema-tema seperti itu. Karena banyak tema-tema seperti itu sebenarnya adalah kasus psikologis biasa saja. Jauh dari tema-tema yang kaitannya dengan entitas lain gitu atau tema-tema yang ada kaitannya dengan makhluk lain atau makhluk gaib gitu. Nah, ini yang barangkali perlu kita pahami. Hal lainnya, spiritual itu juga bisa kaitannya dengan di dalam masyarakat yang multikultur itu sendiri, di setiap masyarakat itu ada upaya-upaya latihan, supaya orang itu mempunyai kemampuan peningkatan kemampuan spiritual. Misalnya saja jadi mempunyai pengalaman-pengalaman yang sifatnya adalah masuk ke dalam parapsikologi. Nah, ada beberapa kasus di mana tema-tema parapsikologi itu orang menjadi error. Nah, kalau kita nggak ngerti kan juga susah.
Nah, jadi bagaimana kita ngebantu orang-orang yang barangkali ketika dia belajar di parapsikologi dan dia mengalami hambatan dan kita bisa memberikan bantuan kepada orang-orang seperti itu. Nah, otomatis kita mau tidak mau nih akan bersentuhan nih dengan tema-tema yang biasanya digarap oleh dukun gitu ya, oleh bamo, oleh belian gitu. Nah, kalau di Bali ya karena saya juga sering kali diundang ke Bali sama teman-teman yang Balian, ya mereka belajar psikologi dari saya belajar tentang tema-tema spiritualitas ala Bali. Nah, saya jadi paham nih ada beberapa tema-tema tertentu yang apa namanya ketemu tuh titik temu. Jadi ada tema-tema spiritual toh, ada tema-tema psikologi toh, ada tema-tema psikologi dan spiritual sekaligus di dalamnya. Nah, sehingga kadang-kala juga saya seringkali juga diminta memberikan masukan. Kang Asep ini ada kalau ada pasien kayak gini, apa yang harus kita lakukan nih? Nah, kita ya sebagai psikolog, saya bilang, coba kalau dari sisi spiritual Anda akan melakukan apa? Nah, kalau dari sisi spiritual belum berhasil, sebelum Anda menggunakan sisi spiritual, Anda lebih baik menggunakan pendekatan-pendekatan psikologi biasa saja. Nah, banyak ternyata yang kalau kita ngerti tentang kaitan antara ekologi, antropologi, sosiologi, psikologi, dan spiritual, maka mudah kita untuk mengamati dan membantu kasus-kasus yang ada di Indonesia ini. Nah, jadi ada juga misalnya saja nantinya juga di dalam konseling spiritual itu. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya website-website orang-orang yang buka klinik konseling spiritual di Amerika, itu maknanya itu tadi misalnya mereka memanfaatkan prana, memanfaatkan chi, memanfaatkan energi, ya, memanfaatkan mantra, memanfaatkan kemudian juga meditation. Nah, itu teknik-teknik yang biasa mereka gunakan gitu ya. Nah, tentunya saja teknik-teknik seperti itu ya perlu diselaraskan, perlu disesuaikan dengan klien. Mungkin bagi kalangan muslim, saya punya teman muslim, anggap aja. Mungkin dia sendiri adalah termasuk orang yang selalu melihat sesuatu apakah sesuai syariah atau tidak. Nah, barangkali mungkin harus hati-hati ketika kita ajarin mantra gitu ya kan. Waduh, jangan-jangan dia nganggap wah ini kamu mau melakukan pemurtadan kepada aku gitu ya. Nah, berarti perlu ada apa ya semacam etiketnya, perlu ada tata cara ya atau protokol gitu supaya kita bisa membantu orang-orang dalam hal seperti itu. Dari pengalaman saya selama ini sih saya seringkali accept utilize saja. Jadi saya kenali apa yang dipandang penting menurut klien, dia memandang misalnya dia memandang penting chi. Nah, ya saya dengerin dia aja. Oke lah, peragakan chi yang Anda punya masalahnya di chi yang mana ya. Saya ngikutin aja gitu maunya klien gitu apa ya. Menggunakan sudut pandang klien. Jadi artinya kita bisa benar-benar menjadi seorang fasilitator yang netral, yang kita nggak mempunyai tujuan apapun, tujuan mempengaruhi tujuan apa tidak, kecuali memfasilitasi sampai klien mencapai tujuannya. Nah, ada orang yang misalnya saja nih di dalam pendekatan-pendekatan kalau di Amerika gitu ya, termasuk juga tuh tadi dimanfaatkannya past life regression. Nah, past life regression itu seringkali dimanfaatkan untuk tema-tema konseling spiritual gitu ya. Nah, tetapi bagi saya sendiri nggak pernah saya melakukan past life regression walaupun saya bisa melakukan hipnoterapi ya, tetapi bagi saya kayaknya nggak meaningful. Yang sering kali terjadi adalah klien tiba-tiba tanpa kita sugesti regres ke tema-tema yang seperti past life gitu. Ada orang yang tiba-tiba ya dalam keadaan trans tiba-tiba masuk ke dalam sebuah keadaan dan dia mengatakan bahwa saya adalah Raja Pajajaran. Nah, karena saya sebagai orang yang suka baca sejarah, saya tanya, oke Raja Pajajaran itu banyak gitu ya. Anda tuh Raja Pajajaran yang mana? Nah, disebutin nama Raja Pajajaran tertentu. Silakannya Raja Pajajaran tertentu itu adalah Raja Pajajaran yang justru adalah tidak jadi raja gara-gara giginya tidak sempurna. Nah, dia mengaku sebagai sempak wajah. Nah, itu ada di dalam salah satu calon Raja Pajajaran yang batal jadi raja karena kurang ganteng gitu ya.
Karena syarat jadi raja juga perlu ganteng. Nah, jadi sempak wajah. Namanya sempak wajah. Sempak itu berarti giginya adalah rusak gitu ya. Sampai diberi gelar kayak gitu. Nah, bagi saya kalau ada orang yang regresi pas live otomatis kayak gitu, saya nggak ngelihat, nggak peduli apakah orang itu dulunya bener-bener raja, nggak penting. Tetapi analogi apa, metafora apa yang dia bawa. Nah, jadi bagi kitanya itu adalah kenapa dia ngambilnya kok pas live-nya itu. Nah, jangan-jangan sebenarnya dia punya tema-tema yang seperti itu di masa kini, gitu ya. Nah, jadi oh, Anda sempak wajah. Apa perasaan Anda menjadi sempak wajah? Oh, saya kecewa, saya apa? Itu sebenarnya perasaan dia saat ini gitu ya. Cuman memang kemudian itu ya unconsciously dia memanfaatkan tema-tema itu gitu ya. Seakan-akan menjadi tema-tema spiritualitas gitu. Padahal ya tema-tema biasa saja. Nah, jadi barangkali bagi kitanya sendiri perlu punya tools banyak gitu. Kalau kayak seperti itu. Bukan kemudian kita memandang itu sebagai faktual. Bahwa orang ini benar dulunya sempak wajah gitu. Enggak juga gitu. Oh ya kalau kayak gitu ya kitanya konyol juga gitu. Justru kebanyakan klien-klien yang mengalami regresi otomatis begitu. Kemudian dia dalam tanda petik mengidentifikasi sebagai raja sebagai apa nggak begitu penting dia mengidentifikasi sebagai apapun. Cuman sebagai raja yang lagi ngalamin kondisi apa itu terpenting. Nah itu jadi tahu gitu. Oh ternyata nih raja yang kecewa. Oh ternyata dia ngerasa bahwa dia ahli dan kompeten tapi gara-gara wajahnya dia nggak kepilih. Saya sambil ngeliat oh gitu ya. Nah, oh ternyata ada tema-tema yang disembunyikan oleh orang ini karena misalnya karirnya mandek gara-gara pilihan karir itu memang wajah menjadi penting misalnya di dalam pilihan karir dia. Nah, jadi ya karena itu adalah metafora, jadi bagi saya orang-orang regresi itu dianggap metafora saja. Dia berarti si klien mengalihkan tema-tema permasalahan hidupnya kepada sebuah tema, minjem tema lain yang itu seakan-akan adalah ada di dalam budayanya sehingga mewakilkan seluruh tema masa kini seakan-akan kepada tokoh entitas di masa lalu. Nah, jadi mungkin begitu ya kalau saya ngelihat orang-orang yang seperti itu. Nah, kemudian juga penanganan kesurupan kan cukup banyak. Nah, misalnya teman-teman peruqyah itu sebenarnya termasuk juga bisa dinyatakan sebagai spiritual counselor sebenarnya ya. Dan saya juga seringkali diminta oleh mereka juga untuk membedakan nih. Kalau yang ini tema psikologi nih, nggak ada kaitannya dengan jin nih yang ini nih. Nah, jadi ngajarin mereka juga supaya mengedukasi klien-klien yang udah kadung datang ke mereka, percaya bahwa gangguan-gangguan yang dialami mereka itu sebenarnya gangguan psikologis biasa saja. Nah, tetapi karena mungkin masyarakat ya dengan wawasan yang sederhana sehingga menganggap pokoknya apapun yang nggak dimengerti pokoknya adalah jin. Nah, kenapa saya perlu ngobrol dengan teman-teman peruqyah supaya juga tadi terjadi pembelajaran yang benar juga ke masyarakat gitu. Kasihan jin disalahin mulu gitu kan kasihan juga gitu ya. Padahal barangkali di antara orang-orang yang mengalami kesurupan itu cuma 1 dari 1000 aja bisa jadi yang terkena benar-benar gangguan jin. Yang lainnya adalah gangguan psikologis biasa saja sebenarnya. Akan tetapi karena tema budaya kita itu adalah punya wadah ya. Budaya kita itu mewadahi tema-tema seperti itu. Ada kemudian juga wadah budaya untuk orang mengeluarkan unek-unek. Ada wadah budaya untuk orang menunjukkan ketidaksukaan ya dengan cara-cara seperti itu. Dan cara-cara itu ada di dalam budaya. Nah, jadi terkadang kalau kita lihat nantinya kalau ketika kita menjadi konselor yang menggunakan tema-tema spiritual ini penting juga kita mengetahui tentang budaya-budaya yang diakui, yang diimani ya oleh klien kita. Misalnya contoh nih ada dari kasus saja ya. Ada klien yang ngerasa dia perasaannya itu adalah dia ada yang selalu nuntun. Nah, nuntun untuk melakukan A, nuntun melakukan B, nuntun melakukan C. Ya tema-tema itu kalau misalnya kita sepintas bisa aja dianggap halusinasi gitu ya. Bisa aja. Nah, tetapi saya tanya, coba yang nuntunnya itu nuntun ngapain? Perlu melakukan apa?
Nah, jadi nah sampai kita lihat, sampai orang itu juga kita ajarkan gitu. Bagaimana kamu harus ngikutin, bagaimana kamu tidak gitu ya. Nah, tema-tema seperti itu ya namanya juga adalah sesuatu yang diyakini oleh seseorang. Anda mau ribut dengan apa yang diyakini kan susah. Nah, jadi nggak perlu realitanya adalah realita yang ada di dalam benak klien aja. Realita yang ada di dalam pemahaman perasaan klien. Sehingga bagi kita nggak perlu matian bat gitu ya bahwa kayaknya klien yang ngaco gitu ya, nggak perlu juga. Nah jadi kadang-kala cukup banyak gitu tema-tema di masyarakat, kita bisa ngebantu mereka dengan memanfaatkan alam pikirnya mereka. Misalnya begini, ada orang yang ngerasa bahwa ada yang ngerasa bahwa orang tuanya yang meninggal itu telanjang di alam kuburnya. Nah itu gimana coba ngebuktiin bahwa berita itu benar? Kan susah. Nah, jadi saya tanya, oke, kalau kamu memimpi seperti itu sebenarnya apa yang kamu harapkan? Kamu memberikan tafsir atas mimpi itu apa? Nah jadi bagi saya nggak perlu kita buka kamu tafsir mimpinya Freud, nggak perlu kita buka kamu tafsir mimpinya Carl Gustav Jung. Kalau di kalangan Muslim itu ada seorang syekh yang membuat tafsir mimpi, wah ya, salah satu Ibnu Hijin itu ya, itu ya nggak perlu ke situ, ya lagi bukunya juga nggak punya, jangan-jangan kan gitu. Nah cara yang paling gampang tanya sama yang bersangkutan. Ketika Anda mimpi seperti itu dan mimpi itu berulang-ulang datang kepada Anda, bapak Anda dalam keadaan telanjang bulat, Anda menafsirkannya apa? Nah, kata dia, wah katanya kayaknya sih bapak saya itu malu. Malu atas apa? Ya malu atas kelakuan anak-anaknya. Anak-anaknya itu persisnya siapa? Akhirnya ngaku dirinya sendiri. Nah, supaya ayah Anda tidak malu, apa sesungguhnya perilaku Anda yang perlu Anda stop? Nah, ujung-ujungnya kan gitu. Nah, kemudian kita ingin ngobrol dengan klien tahu adalah apa yang perlu diubah, dan klien kemudian melakukan langkah perubahan, dan beberapa minggu kemudian ditelepon, gimana? Saat ini saya di mimpi ayah saya sudah berpakaian kembali dan berpakaiannya pakaian indah. Kita kan nggak mau tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi klien ngerasa bahwa dia udah berubah. Nah jadi, di dalam tema-tema konseling spiritual itu kita akan ketemu tuh dengan tema-tema begitu. Jadi artinya kita tidak perlu kepo apakah itu fakta atau tidak. Tetapi yang jelas itu adalah ada yang jadi fakta. Yang dimaksud dengan fakta itu apa yang dipersepsikan, apa yang dihayati, apa yang dialami oleh orang yang bersangkutan. Jadi kalau kita menggunakan kalimatnya dari Imam Ghazali, seakan-akan ilmu huduri lah. Lah kalau dia ngalamin kayak gitu masa didebat gitu ya. Ada orang yang ketemu sama saya. Barusan saya pada waktu mau ke rumah Kang Asep ini ada 2 macan itu di depan rumah Kang Asep. Nah, saya bilang lagi sama dia, coba kamu balik lagi. Mau ngapain? Tanya sama macan itu. Tanya sama dia. Macan ke sebelah kiri tanya, aku harus melakukan apa? Ke macan sebelah kanan tanya, saya harus berpandang apa? Balik lagi si klien itu keluar ruang rumah saya itu ya, Pak Kai kan udah pernah ke rumah saya kan. Itu kemudian dia ngobrol itu ya, ngobrol ya, kita nggak ngeliat apa-apa. Apa katanya? Kata macan itu, oh dia mengatakan kepada saya perlu melakukan ini. Dan dia mengatakan saya malah melarang itu. Nah saya tanya berikutnya, menurut kamu lebih baik diikuti atau lebih baik dilawan? Wah kalau dilawan saya bisa diterkam gitu kan. Biarin aja. Oke. Kenapa kamu mau ngikuti? Kayaknya ya kalau saya ngikuti, kelakuan tindakan saya akan jauh lebih baik gitu. Emang apa yang dinasihati nama si macan yang sebelah kanan? Emang apa yang dilarang oleh si macan sebelah kiri? Kita makan nggak ngeliat itu macan. Setiap hari saya bolak-balik ke rumah saya nggak pernah lihat macan gitu kan. Ya, ada juga istri saya macan manis dan cantik gitu kan. Nggak lihat itu kita macan. Masya Allah. Nah, di dalam tema itu ya saya nggak perlu berdebat gitu. Nah, jadi macannya ngomong kayak gitu. Nah, saya lihat itu bagus. Sebenarnya macan itu siapa? Nggak penting bagi saya gitu. Nggak penting kita sekepo itu. Yang terpenting apapun ide yang itu sendiri adalah bisa dimanfaatkan oleh dirinya yang bersangkutan. Nah, oke ya, kita bikin bikin project nih seperti yang dikatakan macan sebelah kanan. Dan kita juga bikin project mulai menyetop kelakuan-kelakuan yang dikatakan macan sebelah kiri.
Nah, kita ketemu lagi seminggu lagi. Seminggu berikutnya gimana? Pada waktu kamu kesini kelihatan macan nggak? Enggak katanya. Soalnya kata macannya waktu itu kalau kamu udah melakukan daftar itu macannya nggak akan pernah ketemu lagi. Ya kan bagus-bagus aja gitu ya. Nah jadi ada tema-tema kayak gitu. Mau kita nganggap halusinasi ya monggo-monggo aja. Tetapi dalam perilaku-perilaku yang lain dia normal-normal saja gitu. Nah dan saya juga tidak pernah kagum-kagum gitu sama orang yang bisa ngelihat apa, bisa ngelihat apa. Bagi saya sih nggak bisa ngelihat juga nggak apa, nggak bisa ngelihat apa-apa juga menurut saya mah keberkahan juga kan gitu. Nah jadi karena kita berada di dalam masyarakat majemuk, belum lagi kalau misalnya kita punya teman-teman kalau di kalangan muslim itu yang seringkali tapa berata gitu, waduh itu akan ada tema-tema lain lagi gitu. Ada orang-orang yang seringkali riyadhah, ada orang-orang yang seringkali misalnya belajar ilmu hikmah. Wah, itu lebih menarik lagi gitu. Misalnya dia belajar ilmu saifi, ilmu apa. Nah, itu kita akan ngelihat itu dinamika psikologis yang berbeda di orang-orang yang mengamalkan ilmu-ilmu tertentu. Nah, jadi kalau kita nggak paham kan kita bingung ngadepin orang-orang seperti itu, kita cuma nganggapnya gila aja gitu. Nah, kira-kira begitu barangkali pengantarnya. Jadi kita akan membahas nanti adalah dari mulai apa itu religion, ya, dan religion itu sendiri isinya dari religi itu mau religi apapun apa. Jadi di dalam religi itu kan berarti ada sebuah ide yang ingin disampaikan kepada orang, ada ide yang dipasarkan, ada ide yang ditradisikan, ada ide yang didakwahkan. Ya, sehingga menjadi sebuah perilaku yang sifatnya adalah menjadi perilaku jamaah. Dan di dalam agama itu kan ada perilaku-perilaku di mana ada pengucilan, ada eksklusivisme, ya, sehingga orang menjadi benar-benar berperilaku agama. Nah, kita juga nantinya akan belajar juga kenapa sekte pun kan begitu juga, kenapa terjebak di dalam sekte. Nah, kalau kita paham kayak gini, kita jadi paham gitu. Ada kadang-kadang agama itu juga dimanfaatkan juga untuk keburukan juga, gitu ya. Nah, spiritualitas itu juga dimanfaatkan untuk keburukan juga. Misalnya katakanlah di Amerika itu sendiri kan ada gerakan dalam agama Protestan di mana si orang itu sampai menikahi sejumlah jamaatnya, gitu ya. Sampai boleh dikatakan ketika diselidiki, ya banyak anak-anak dari jamaat itu adalah ya berasal dari si pendeta itu. Nah, dan itu kan cukup ramai. Nah, di Korea ada seperti itu. Di kalangan muslim juga ada hal-hal seperti itu. Nah, jadi bahwa bagaimana tuh kita bisa ngajarin, contoh misalnya nih, kasus yang belum lama ini ada Kangjeng Dimas. Yang ketipu Kangjeng Dimas kan bukan orang-orang kecil. Ada jenderal-jenderal besar cuman kan nggak ditampilkan saja. Ada dokter dari Makassar tuh, aduh. Dokter dari Makassar gitu ya, temannya Pak Kaimuddin gitu ya. Nah, kenapa orang bisa tertipu kayak gitu? Dan kenapa orang kok bisa bisa lemah cara berpikirnya? Nah, itu yang juga barangkali juga kita bisa pahami kalau kita mengerti tentang sebenarnya sebuah skema yang terjadi di dalam apa yang terjadi di dalam sekte, apa yang terjadi di dalam perilaku sekte. Nah, sehingga juga kalau kita ketemu dengan orang-orang yang keluar dari sekte itu kan juga amburadul gitu ya. Contoh mungkin kita pernah tahu ada kasus ya berkaitan dengan Brajamusti, Brajamusti ya, supaya dia nyabu gitu kan. Supaya misalnya mendapatkan 3 kan itu juga ada penyimpangan-penyimpangan. Dimulainya dari tokoh-tokoh seperti itu. Nah, yang paling kasihan itu adalah orang-orang yang kadung udah mengimani dan ternyata dilecehkan. Waduh. Itu yang rusak tuh ya psikisnya ya spiritualnya. Nah, jadi saya pernah membantu ya dulu membantu polisi. Ada kasus guru spiritual itu melakukan pelecehan seksual kepada banyak murid-muridnya. Waktu lama itu lukanya udah bukan luka psikologis lagi, spiritualitasnya juga luka juga, ya luka juga gitu bahwa karena di situ ada ibaratnya gini, guru spiritual itu kan adalah orang yang dihormati yang tidak akan melakukan kerusakan, terutama penodaan terhadap harga diri, martabat diri, dan ternyata itu terjadi.
Nah, itu otomatis ya kita sendiri ya perlu mengerti itu. Bagaimana dinamika keagamaan, bagaimana mencari spiritualitas, bagaimana tema-tema itu juga bisa menggugah seseorang, bisa membuat seakan-akan bagian-bagian diri seseorang itu adalah menjadi rusak gitu ya. Dan sebagai terapis kita perlu nih gimana cara nih alurnya supaya orang ini utuh kembali, terintegrasi kembali bagian dirinya jadi bagian diri yang utuh. Nah, di Indonesia banyak kasus-kasus yang seperti itu saya rasa. Nah, sehingga kalau kita tidak memahami tema-tema spiritualitas, tidak memahami tema-tema agama, ya akan bingung itu kalau ketemu klien-klien yang begitu. Gitu. Mau diapain gitu. Karena kita akan mengukurnya, akan mengungkungnya ya berdasarkan wawasan yang kita punya. Mungkin kita udah langsung aja kasih DSM. Dia orang ini schizophrenia, paranoia, grandiosa, paranoia. Padahal enggak juga gitu. Nah jadi penting saya rasa. Karena kalau ketika kita normanya kita harus buat juga. Jadi kalau saya misalnya ngelihat di orang-orang yang suka belajar kanuragan. Ada tingkat keunikan-keunikan tertentu. Nah saya tidak mengatakan gila gitu. Saya suka cuma nanya aja, kamu ikut apa aja nih? Oh aku ikut ini kanuragan ini. Ada perkumpulannya ada. Boleh nggak saya ketemu dengan salah satu di antara mereka? Boleh. Nah, saya lihat, oh ternyata di perkumpulan itu perilaku-perilaku kayak gini wajar. Oh ternyata mempunyai pandangan-pandangan seperti ini di kelompok-kelompok itu adalah normal. Nah sehingga dengan cara tahu seperti itu, saya juga menjaga diri untuk tidak segera mengatakan atau melakukan diagnosa bahwa klien itu abnormal. Nah, karena tadi kan normal abnormal yang ada di DSM itu standarnya perilaku orang-orang Amerika bukan perilaku orang sedunia kan gitu. Maka berarti ya kalau kita mau adil, mau fair ya bandingkan orang yang bersangkutan dengan orang-orang di kelompoknya. Oh ternyata di orang-orang yang kanuragan mempunyai pandangan misalnya nih bahwa ada orang yang ngirim ke kita gitu ya. Nah, itu terasa di area dada sebelah kiri itu adalah normal gitu. Nggak bisa dikatakan halusinasi itu. Karena semua orang begitu. Ya, itu berarti normal kalau kayak gitu. Jangan dibandingkan orang yang kanuragan dengan yang nggak tidak kanuragan. Nggak adil kita kalau kayak gitu. Nah, jadi di dalam tema-tema ini nanti kita juga akan membahas. Saya rasa waktunya kan 6 jam ya. Jam 8 sampai jam 10, 10.15 sampai 12.15. Jam 1 sampai jam 3. Besoknya juga di jam yang sama seperti itu. Nah tentunya saja sebenarnya 6 jam ini lebih sifatnya pengenalan lah ya. Pengenalan gitu ya. Pengenalan sekilas gitu ya. Karena kalau mau mendalam ya butuh waktu juga. Tapi paling tidak bagi teman-teman yang sudah menjadi konselor, sudah jadi psikolog, sudah jadi psikoterapis, tidak kaget gitu kalau ketemu nanti tipikal klien-klien tertentu yang membawa tema-tema ini dan teman-teman harus memperlakukannya seperti apa. Nah, selain membahas tentang tema agama dan religion, kemudian kita juga akan membicarakan apa sih bedanya konseling biasa dengan konseling spiritual atau konseling keagamaan. Nah, otomatis jadi konseling spiritual itu berarti nantinya ada kaitannya dengan tema-tema tertentu, gitu ya kan? Misalnya ada orang yang bingung, apakah saya ini harus pindah agama atau tidak. Nah, tema-tema itu kan pelik seperti itu, ya. Anda juga berarti perlu netral gitu ya. Mentang-mentang saya beragama Islam, kemudian ada orang yang beragama Islam, dan dia kemudian sedang mempertanyakan tentang apakah saya tetap di agama Islam atau saya lebih baik ke agama lain, misalnya gitu ya. Itu benar-benar harus netral itu kita. Nah, jadi otomatis kita perlu mempunyai ragam tools sehingga kita tetap netral, sehingga keputusan-keputusan itu diambil oleh orang yang bersangkutan. Cukup banyak saya rasa tema-tema di mana orang kemudian resah ketika beragama. Nah, berarti kalau kata Gordon Allport itu adalah orang yang sebenarnya resah dalam beragama itu sebenarnya kan orang yang menarik gitu ya. Harusnya orang beragama itu menjadi nyaman. Tetapi kenapa nih beragama menjadi resah? Beragama hawanya pengen nyari kesalahan orang. Beragama hawanya pengen ngebakar orang gitu ya. Nah ada juga tema-tema yang begitu gitu ya. Nah berarti nih
orang-orang yang bersangkutan sebenarnya sedang mengalami convert ya dalam perilaku keberagamaannya. Nah, itu seperti apa tuh kita membantunya? Mungkin insya Allah itu juga kita bahas di dalam kegiatan 6 jam itu. Nah, kemudian juga apakah kalau kita menjadi seorang konselor dengan tema spiritual dan ini perlu ngerti agama? Ya perlu lah otomatis. Nah, tema-tema apa? Berarti kan nantinya kan apa sih tema-tema universal dari seluruh agama? Atau apa tema-tema yang unik dari setiap agama masing-masing? Misalnya orang Katolik ya akan marah kalau dianggap sama dengan orang Protestan. Lawang Protestan aja banyak banget cabangnya kan gitu. Ya misalnya orang Advent gitu ya, barangkali mungkin juga nggak bisa disamakan dengan orang misalnya saja walaupun sama-sama Protestan dengan Calvinisme gitu ya, beda dia, beda tata caranya, beda juga beda-beda dalam kebiasaannya begitu. Nah misalnya kadang-kadang kita menganggap Buddhisme misalnya orang Buddha tuh ya apa? Nah kadang-kala penting juga kita pahami. Nah, jadi saya misalnya nih ketemu dengan klien Buddha, saya nanya, Anda pernah baca Tripitaka enggak? Ya banyak yang nggak pernah baca gitu ya. Nah, itu ada di dalam buku Tripitaka itu buku yang ketiga itu berkaitan dengan pikiran itu sebenarnya. Jadi kalau kita belajar CBT, Buddha Gautama tuh udah punya CBT jauh-jauh sebelum CBT ada gitu. Nah, kalau ketemu orang Buddha, saya ambil aja bukunya tuh. Ini ada buku Tripitaka di saya ini ada buku yang ketiganya nih. Ya, buku berkaitan dengan pikiran. Nah, jadi kalau orang-orang itu ngeluh berkaitan dengan tema-tema keagamaan, kebetulan dia orang Buddha, saya ambil buku itu. Kalau ada teman Muslim, saya ambil Al-Quran. Nah, kadang-kadang Al-Quran itu bisa saya tuh, kamu punya masalah apa? Oh, ini saya punya masalah yang gundah dengan tema-tema ini. Kamu percaya kepada Allah? Percaya. Mengimani Quran? Mengimani. Oke, kamu ambil wudhu. Kamu ambil wudhu. Yuk kita ngelihat, kita mencari ilham dari Al-Quran. Nah, wudhu, dia baca Al-Fatihah. Oke, kamu langsung buka aja tuh Al-Quran. Kamu buka Quran sembarangan ya. Buka. Coba biarkan tangan kamu mengarah kepada satu ayat. Baca ayat itu. Baca sama dia. Tafsirkan oleh kamu sendiri. Anggap aja seakan-akan ayat itu untukmu. Teknik-teknik kayak gitu juga banyak bermanfaat juga itu. Ya. Wah, jadi tapi kan itu teknik bukan teknik baru kan yang kayak gitu. Nah, di semua agama juga kan, di semua kepercayaan punya teknik-teknik seperti itu. Misalnya, mohon maaf nih, katakanlah saya punya teman karena sudah dulu lah cukup lama di daerah pecinan, teman-teman saya orang Tionghoa cukup banyak. Saya sering kali diajak gitu ke kelenteng. Nah, kalau ke dulu kan kelenteng itu persatuan itu di situ antara Konfusianisme kemudian juga Buddhisme gitu ya. Nah, karena dulu barang itu, nah itu juga ada kooptasi negara lah saya rasa di tema itu. Nah diajak tuh saya, itu kan ada tuh, ada apa ya, ada bilah-bilah bambu ke situ, ada atraksi dia dilempar gitu, mana yang keluar kan sama aja gitu. Nah, tetap ujung-ujungnya yang bisa ditafsirkan oleh dirinya yang bersangkutan. Rangka psikoterapinya tentunya saja seluruh peribadatan dalam agama apapun seringkali dipakai dalam rangka meningkatkan spiritualitas seseorang atau dalam rangka mengobati seseorang. Misalnya saja di dalam ajaran Islam orang nggak tenang. Nah, orang kemudian diminta berzikir di ayat-ayat tertentu misalnya saja. Nah, ada orang yang mempunyai keinginan sesuatu, dia datang ke seorang kiai, si kiai itu ngajarin doa-doa tertentu. Nah, teknik-teknik seperti itu pun juga sebenarnya teknik-teknik spiritual psikoterapi juga gitu ya. Bagi orang yang yakin, bagi orang yang percaya, itu adalah sangat membantu. Misalnya digunakan air nih, ada orang datang ke kiai minta air didoakan gitu ya. Ya banyak pembenarannya. Itu benar nggak sih? Ada contohnya dari nabinya nggak sih? Wah, kalau kayak gitu gampang juga dicarinya gitu ya. Tetapi bagi orang-orang yang yakin gitu ya, air itu didoakan, ya kan banyak juga tuh penelitian-penelitian modern gitu ya, bahwa air itu sendiri ketika dikutuk jadi berubah tuh apa namanya strukturnya gitu ya kan.
Ketika air itu dipuji berbeda strukturnya. Nah, ini air diberi doa kan kira-kira begitu. Berarti energinya juga beda. Nah, ada juga yang di dalam tema-tema spiritual counseling itu memanfaatkan prana. Misalnya ada orang ahli prana, kemudian dia ngelihat nih orang ini kayaknya prananya kurang. Nah, berarti orang-orang yang menggunakan cara seperti itu juga kalau di Amerika ya, terutama di Sedona ya. Sedona itu kota dukun lah. Jadi kalau Anda sempat ke Amerika, mainlah ke Sedona. Waduh, mau ketemu dukun apapun ada di sana. Dukun dari Nusantara pun juga saya ketemu banyak ya di Sedona itu. Sedona itu antara daerah yang cukup menarik bagi saya di daerah gurun, tetapi daerah itu dingin ya. Kemudian ada hujan gitu dan indah gitu ya. Indah, alamnya itu indah ya. Kalau di Indonesia mungkin kayak di puncak lah kira-kira begitu. Ya, tetapi itu di antara Arizona yang gurun dan Nevada juga yang gurun gitu ya. Nah itu kita lihat di sana. Oh ternyata jadi tulisan-tulisan spiritual konselor. Saya masukin gitu ya. Saya baca flyernya. Ya ada yang menggunakan prana, ada yang menggunakan cikung, ada yang menggunakan kemudian juga kundalini. Nah, jadi mereka menggunakannya tuh termnya adalah spiritual counselor. Nah, demikian teman-teman. Nah, karena kita di Indonesia paling tidak kita barangkali juga perlu ready kalau kita sebagai konselor, kalau kita sebagai psikolog, atau Anda yang kadung udah belajar yang macam-macam tadi dan ingin buka klinik gitu ya. Nah, kira-kira demikian. Oke, ini pengantar saja. Selanjutnya kita silakan ada tanya jawab. Boleh raise hand, tapi barangkali kita utamakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada dari Google Form. Silakan Pak Kaimuddin. Ya, baik, sangat menarik ini Kang Asep. Jadi saya tangkap tadi yang penting Asep utilize itu ya Kang ya, apapun kondisi klien kita berikan ke kesadaran dia, persepsi dia, asumsi dia, begitu ya Kang ya? Ya, kira-kira demikian Pak. Ya. Ini ada pertanyaan, saya mulai dari pertama aja. Apakah syarat untuk menjadi spiritual psikolog? Kang? Wah, ya kalau itu ya harus jadi psikolog dulu syaratnya. Ya. Nah, kalau bukan psikolog ya nggak bisa gitu ya. Tetapi kalau dalam rangka kita spiritual counseling dan psikoterapi ini, kalau Anda udah sebenarnya kan ini lebih ke cabang aja. Anda misalnya nih Pak Kaimuddin ini kan udah jadi psikoterapis. Pak Kaimuddin juga udah jadi konselor. Spiritual counseling dan psikoterapi, saya yakin Pak Kaimuddin pernah nyerempet atau menangani orang-orang dengan tema-tema spiritual. Saya yakin lah. Nah, cuman ya sering kan ya. Cuman barangkali kita ya ngelihatnya jadi terpaksa mengungkung tema-tema spiritual itu menjadi tema-tema biasa saja kan gitu. Nah, jadi otomatis sebenarnya dengan ini kita mempunyai sebuah paradigm baru, kita punya perspektif baru dalam rangka kita menangani klien di tema-tema spiritual. Jadi kalau bagi orang yang udah jadi konselor, udah jadi psikoterapi sih sebenarnya tinggal menambahkan paradigm saja gitu, perspektif baru saja. Nah, sehingga nanti teknik-teknik pendekatan approach yang sudah Anda miliki itu ketika ketemu dengan ini makin blend sehingga makin menyatu dengan seluruh pengetahuan dan kompetensi yang sudah Anda miliki. Demikian. Baik Kang, ini sudah disinggung tadi dibahas sedikit tapi mungkin dipertegas lagi. Apakah konseling spiritual psikoterapi itu seperti bimbingan secara psikis? Ya otomatis semua ada orang yang curhat aja. Nah ini barangkali saya perlu ngejelasin dulu. Ya. Apa yang dimaksud dengan psikis ya? Nah apa yang bedanya dengan spiritual? Nah jadi kalau di dalam bahasa Arab diri manusia itu terdiri dari 3 hal: jismani, raga, nafsani, jiwa. Nafsani itu jiwa, ruhani ya tadi tuh, ruhani itu spiritual tadi. Nah jadi psikis itu nafsani. Nah psikis itu berarti kaitannya dengan pikiran, kaitannya dengan emosi, kaitannya dengan tingkah laku real yang bisa dilihat.
Nah, psikis itu seperti itu. Nah, jadi otomatis karena yang namanya psikoterapi itu ada kata psikenya, ya berarti yang diutak-atik boleh jadi pikiran klien, yang kita geser-geser bisa jadi emosi klien, yang kita barangkali bantu ubah bisa jadi perilaku klien. Nah, jadi thinking, feeling, behavior, atau kognitif, afektif, psikomotor, itu adalah terangkum dalam satu istilah psikis tadi. Demikian. Baik, Kang. Mungkin ada yang penasaran nanti di workshop tanggal 15-16 apa aja sih materi-materi yang akan dipelajari. Saya mau ini apa namanya share screen dulu sebentar kan sebelum kita lanjutkan pertanyaan. Baik, lagi dipersiapkan sama tim. Sebelum itu kita satu lagi dulu, Kang. Konseling dan terapi apakah hanya ranah psikolog? Ini walaupun belajar sedikit tapi boleh dijawab ya. Konseling dan terapi apakah hanya ranah psikolog saja itu, Kang? Oke, jawabannya tidak. Jadi konseling itu ranahnya bisa siapapun. Ya, konseling itu ranah konselor, konseling itu ranahnya psikoterapis, konseling ranahnya psikolog, konseling ranahnya guru bimbingan konseling, konseling ranahnya konselor perkawinan, konseling ranahnya konselor keluarga. Nah, jadi bukan hanya, jadi kegiatan melakukan konseling itu bukan hanya ranah psikolog. Nah, artinya kalau konseling itu sebagai kegiatan, sebagai tindakan, bahkan kita pun setiap hari bisa melakukan konseling. Anak ibu, anak bapak curhat ya, mereka gundah, nggak tahu apa yang dilakukan, dan ibu mendengarkan curhatan mereka. Nah, setelah mereka mendengarkan curhatan mereka, mereka jadi lega. Setelah lega, kemudian ibu dan bapak ngajak bicara kepada anak ini untuk menemukan ragam solusi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh si anak. Nah, berarti di dalam tema itu, ya, tema yang barusan itu kita katakan tadi, itu pun sudah merupakan konseling. Nah, jadi otomatis begitulah kira-kira. Jadi konseling tidak hanya ranah psikolog. Jadi seorang ustadz pasti melakukan kegiatan konseling. Seorang pastor, ya pastor, seorang romo melalui bilik pengakuan dosa itu, ya ketika ada orang yang datang ke bilik itu kan isinya, kalau saya tanya sama teman-teman saya yang jadi pastor, apa sih yang dilakukan orang? Nah, ya curhat lah kalau kata bahasa psikologinya. Terus lu jawabnya apa ya? Pakai ilmu konseling aja, kira-kira begitu. Nah, para pendeta juga seringkali tuh dia menyapa jamaah, ada beberapa jamaah yang kayaknya terganggu. Nah, kemudian dia ajak, boleh nggak nanti setelah katakanlah setelah ibadah Anda tunggu sebentar dan kita diskusi. Nah, kemudian misalnya seorang ustadz, imam masjid. Nah, ada jamaah yang percaya sama dia. Nah, Pak Ustadz, boleh nggak setelah nanti sholat, zikir, Pak Ustadz jangan pulang dulu ke rumah dan saya ingin ngobrol dengan Pak Ustadz. Nah, artinya di situ berarti dia menjadi konselor. Baik, Kang, ini ada di chatnya cukup menarik. Syarat untuk ikut workshop ini minimal harus sudah ikut sertifikasi sebelumnya, misalnya hipnoterapi atau apakah? Nggak bersyarat lah Pak. Syaratnya adalah pengen belajar aja. Yang kalau dikasih syarat susah lah. Iya. Ya, Terlalu banyak nanti persyaratan. Terlalu banyak syaratnya gitu. Masa harus sudah mengikuti 100 jam psikoterapi ya ribet ya kan. Iya betul. Iya, iya. Baik Kang, saya akan share screen dulu. Nanti kita lanjutkan pertanyaannya. Jadi ada yang penasaran nih, yang pertanyaan apa sih yang dipelajari nanti selama 12 jam ya Kang ya? Nah ini 12 jam 2 hari ya. Iya 2 hari. Jadi sehari itu 6 jam. Jadi yang pertama itu ditampilkan tim. Nah ini materi yang dipelajari mungkin bisa dijelaskan Kang? Oke, sebentar saya lihat. Nah, silakan ini, aduh, bisa
Yang pertama adalah pengertian religion dan spiritual. Jadi ya itu kan tadi udah ya diomongin ya. Nah, kemudian cakupannya itu jadi yang pertama pengertian religion dan spiritual. Saya rasa kita perlu mempunyai definisi ya, sehingga yang dimaksud dengan religion itu apa, yang dimaksud dengan spiritual itu apa. Karena tidak sedikit banyak orang mengatakan ya religion itu pasti spiritual gitu. Nah spiritual itu ya pasti religion. Nah terkadang nggak gitu juga. Jadi dalam prakteknya di masyarakat, religion dan spiritual itu bisa tadi ada yang intersection, ada religion tanpa spiritual, ada gitu ya. Ada spiritual tanpa religion, ada religion ya sekaligus spiritual. Nah jadi kita nanti bisa ngelihat kayak gitu. Nah kemudian cakupan itu berarti apa saja sih tema-tema yang merupakan apa ya, cakupan tuh berarti itu sebenarnya adalah lebih masuk ke tema konseling spiritual nih ketimbang masuk ke konseling-konseling lain misalnya begitu. Nah, jadi cakupannya tuh dari apa saja gitu. Kalau misalnya dari anak-anak sampai orang itu meninggal dunia tuh cakupan yang namanya spiritual counseling psikoterapi itu apa? Misalnya gini, ada orang meninggal dunia. Itu saya melatih itu para ustadz itu. Jadi kita melatih para ustadz. Dan saya juga pernah diminta oleh orang-orang Katolik ya dan orang-orang teman-teman dari Nasrani ya dari Protestan. Kang Asep boleh nggak ajarin nih ke pendeta-pendeta kita supaya bisa ngasih konseling khususnya kepada orang-orang yang menjelang meninggal. Kira-kira dari mulai pilihan kata, pilihan kalimat, pendekatan seperti apa. Nah kalau saya sendiri nggak ke kontennya kan nggak paham. Misalnya di Nasrani, apa sih ide terpenting dari Nasrani gitu yang perlu masuk kepada benak orang di akhir hidupnya gitu. Nah jadi sama juga gitu saya ngobrol dengan teman-teman yang Buddha. Itu kalau misalnya di dalam ajaran Buddha tuh apa inti supaya orang itu adalah tidak berada di dalam putaran yang berulang-ulang, putaran reinkarnasi. Nah sehingga apa yang perlu disampaikan ketika orang itu adalah menjelang ajal. Nah, mereka kan tahu itu, tapi barangkali how to-nya mungkin ya, mereka ingin udah diajarin di kelompok mereka juga gitu. Cuman kan ingin diperbagus, ingin perlembut begitu ya, sehingga pendekatannya pada waktu mendekati yang mau meninggal dan mendekati juga keluarga-keluarga supaya bukan menjadi beban bagi orang-orang yang akan meninggal gitu. Nah, itu berarti termasuk juga tuh cakupannya. Jadi dari mulai sama juga, misalnya contoh-contoh gini, ada orang yang meminta Anda supaya Anda memberi nama untuk orang itu. Itu tema spiritual itu. Jangan dianggap tema sederhana gitu. Kenapa Anda kenapa minta nama anak-anak ke saya? Enggak, kayaknya saya tergerak aja untuk minta namanya ke Kang Asep. Itu kan bingung itu tergerak kayak gitu tuh. Nah, saya suka nanya nih sama dia, Anda sendiri mau anak Anda tuh kayak gimana? Wah, dia sebutin coba. Nah, coba anak Anda pengennya mau kayak gimana nih? Kalau dia besar, kalau dia ini. Nah, berdasarkan dari sudut itu, nah, oh Anda pengen kayak gitu. Siap nggak tuh? Kalau Anda pengen anak Anda seperti itu, siap nggak melatihnya, mendidiknya? Nah, saya diskusikan dulu tuh. Oh siap, kira-kira akan kayak gimana? Suami istri itu ngobrol, ini. Oke, kalau kayak gitu anak Anda boleh namanya ini. Anda pengen namanya apa? Pakai bahasa Sunda kuno atau pakai campuran antara bahasa Sunda dan bahasa Indonesia, atau Anda pengen menggunakan nama bahasa Sanskerta, atau Anda menggunakan nama Arab, atau Anda menggunakan nama Latin. Saya selalu nanya gitu. Karena nama itu kan urusannya keren gitu kan, kebacanya atau apanya. Nah di dalam tema-tema itu juga jadi spiritual bagi orang yang bersangkutan. Ya karena nantinya kan ada selamatan, ada bubur merah bubur putih gitu ya. Bahkan di daerah-daerah tertentu kan ada orang-orang kalau namanya salah ya perlu diganti gitu kan. Sehingga ada istilah keberatan nama. Nah tema-tema seperti itu ketika orang memberikan pemaknaan terhadap sesuatu hal dengan cara yang tinggi seperti itu adalah tema-tema spiritual. Walaupun barangkali kita lihat ya itu common aja gitu. Kemudian alasnya itu tapi kenapa itu kita perlu
karena gini, dari pengalaman saya sebagai psikolog, karena mohon maaf, tema-tema agama dan spiritual itu di kalangan psikologi itu jarang dibahas lah, kalau saya jujur, ya. Nggak ada mata kuliahnya itu, gitu. Nggak ada mata kuliahnya. Jadi heran di Indonesia yang beragama, di UI itu nggak ada tuh mata kuliah psikologi agama, nggak ada. Ya, nggak ada di UI itu mata kuliah psikologi agama. Sementara di Amerika aja yang pragmatis, misalnya William James itu sampai bikin buku tentang The Verities of Religious Experiences. Kemudian misalnya saja Gordon Allport ya sampai membuat buku tentang perilaku orang beragama gitu ya. Nah, menjadi menarik ketika saya kuliah di UI nggak ada itu mata kuliah itu. Padahal katanya orang Indonesia itu beragama gitu. Jadi artinya perilaku orang beragama malah nggak dipelajari gitu di psikologi UI gitu ya. Nah, saya nggak tahu sekarang, tapi di zaman saya itu nggak ada gitu. Nah karena itu ya menjadi menarik akhirnya tadi sehingga orang-orang yang beragama itu seringkali dipandang dari sudut pandang orang-orang yang tidak beragama gitu, atau orang-orang yang beragama taat dengan agama dilihatnya dari kacamata orang-orang yang sekuler, maka menjadi tidak adil gitu. Nah, sama juga nih orang-orang yang misalnya saja percaya adanya Kundalini dilihat dari orang-orang yang anti Kundalini, ya kan nggak adil juga gitu seperti itu. Nah sehingga kenapa kita perlu untuk orang-orang yang dengan pemahaman seperti itu, dia sudah mempunyai keyakinan seperti itu, maka kita perlu ya menghargai, menerima keyakinan orang itu dalam rangka membantunya. Kemudian ajaran dan praktik ibadat agama sebagai pendekatan konseling dan psikoterapi. Nah, saya rasa kalau kita mau jujur-jujur ya, itu kan contoh misalnya begini. Contoh misalnya tarian Rumi. Tarian Rumi itu banyak sudah digunakan menjadi teknik konseling, teknik psikoterapi itu. Bukan hanya orang-orang yang beragama Islam. Ya. Bahkan orang-orang yang fokus kepada tema spiritual, mereka menganggap bahwa apa yang ditemukan Rumi itu adalah spiritual, dan karena spiritual tidak bisa dikungkungi, dipandang oleh satu agama saja. Dia bisa dipraktekkan oleh agama apapun. Misalnya kita tahu yang namanya meditasi misalnya. Nah, di dalam ajaran Buddha saya kan banyak itu teknik meditasi itu. Ragam bentuk meditasi. Nah, itu kan adalah udah digunakan bukan hanya tidak dilihat lagi sebagai agamanya apa, tetapi metode itu adalah dijadikan sebuah metode. Misalnya nih ya, gimana caranya supaya saya tidak mempunyai kelekatan sama sesuatu. Kan ada latihannya, misalnya ada latihan kita ngelihat mayat, kita menjadi mayat, dan badan kita akan memburuk. Kalau saya ngelihat wanita cantik, saya harus mulai coba membayangkan bahwa kulitnya melepuh, kemudian dagingnya keluar, yang ada tinggal tengkorak, misalnya kayak gitu. Itu kan ada meditasi yang begitu. Nah, meditasi seperti itu nggak ada kaitannya dengan belum tentu meditasi seperti itu kaitannya dengan kemudian keyakinan kepada Tuhan, kan enggak. Yang dilatihnya apa? Yang dilatihnya adalah sikap batin kita, sikap psikologis kita melalui latihan itu. Dalam bahasa Arab digunakan dengan istilah riyadhah. Nah, jadi banyak pendekatan-pendekatan di dalam Hindu, misalnya mantra, mengulang-ulang kata yang berima, kata-kata yang berirama. Nah, saya seringkali di dalam setiap budaya agama ya punya mirip mantra itu. Di dalam ajaran Islam namanya doa, dalam Islam namanya munajat. Ya banyak juga munajat di dalam doa-doa, bahkan ayat di dalam Al-Quran pun berima kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kan berima tuh. Ujungnya ien gitu kan. Berima. Nah, itu juga nantinya kita lihat gitu ya bagaimana memanfaatkan itu. Nah, saya ada orang Sunda nih, dokter, dia resah gelisah, dia datang ke saya, tetapi saya tahu dia nggak suka agama. Nah, dia adalah orang yang barangkali orang Sunda yang senang dengan Sunda wiwitan. Dan dia punya rasa gelisah, ya bingung juga gitu ya, karena dia dokter kan pinter gitu.
Nah, dia nanya ke saya udah tahu nih Kang, katanya, saya harus ngapain, tapi tetap aja saya rasa gelisah. Udah, terus maunya Anda datang ke saya apa? Tolong dong Kang, bikinin mantra, gitu ya. Loh, Anda yang jago bikin mantra malah minta saya. Enggak, katanya. Tolong bikin mantra yang betul-betul menggunakan bahasa Sunda, kuat terimanya, kuat apanya, paksa kita ngarang dulu gitu ya. Sesuai dengan keinginan orang itu gitu. Nah, otomatis mau tidak mau sebagai konselor saya harus tahu apa sih sebenarnya ciri-ciri dari mantra, apa ciri-ciri dari mantra, apa kekhasannya mantra, kemudian mantra itu apa. Kalau di dalam kondisi psikologi modern sebenarnya mantra itu, cara mengucapkan mantra, cara penggunaan mantra itu sebenarnya masuk kategori psikologi apa. Nah, itu kan dipelajari juga kalau di tema-tema seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, prinsip etik spiritual counseling psikoterapi. Mau tidak mau kan ada etik juga. Ya, salah satu etiknya ya kita anggap aja orang Buddha ke saya Muslim, ya saya nggak boleh gitu berdakwah tentang Muslim kepada orang Buddha itu, kecuali dia nanya sama saya, Kang Asep jelasin dong Islam itu kayak gimana, kecuali kalau kayak gitu. Tapi kalau dia tetap dalam ajaran Buddhanya, dia punya rasa gelisah, kebetulan ada kaitannya nyangkut-nyangkut dengan tema-tema keagamaan, ya maka saya membantu orang itu tetap dengan agamanya, tetap dengan nilai-nilai agamanya. Bukan kebetulan nih apa namanya ular datengin palu, kitanya palu gitu kita getok, nggak gitu. Itu adalah berarti sudah melanggar etika ketika kita melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian prosesnya, proses kan sangat tergantung barangkali dari tujuannya apa, kemudian keunikan klien apa, kemudian berarti bagaimana kemudian membantu klien setelah kita tahu tujuan dari yang ingin dicapai dari konseling oleh klien itu apa, kemudian ininya apa. Nah, yang ke-8 adalah tools. Saya rasa ini tools ya, nggak usah ada kata prinsip ya. Tool spiritual counseling psikoterapi. Jadi alat, tentunya saja kita perlu alat, kita perlu media gitu ya. Jadi contoh misalnya saja di beberapa teman kadang-kadang digunakan tuh media misalnya alat penghitung. Ya, alat penghitung. Ya, counter ya. Counter itu misalnya dalam bahasa yang kita kenal adalah tasbih. Nah, atau misalnya saja kalau di dalam teman-teman Katolik itu ada yang rosario misalnya. Nah, di orang-orang Buddha tuh ada juga mesin penghitung gitu. Nah, itu kan tools. Nah, tools itu juga bisa juga misalnya kitab suci dari orang-orang yang dimilikinya. Nah, juga bisa juga gitu filosofi seperti itu. Demikian teman-teman, sekilas pintas apa yang akan kita pelajari selama 12 jam di tanggal 15 dan 16 April 2023. Jadi persis seminggu menjelang Idul Fitri. Ya. Baik, saya kembalikan lagi kepada Pak Kaimudin. Ini ada pertanyaan dari chat ini kan, ada seseorang bertanya apa yang harus dilakukan terhadap saudaranya yang sedang menghadapi ajal, mau didoakan secara Islam atau Kristen, karena saudaranya pernah jadi mualaf namun terakhir ikut ke gereja. Kedua agama tidak dijalani ritual saudaranya. Ya ini kalau udah meninggal kali, kalau udah menjelang ajal udah meninggal saat itu. Ya. Kalau ini kasus hipotetis sebenarnya tinggal saya tuh gini ya, kadang-kala penting juga gini, saya tuh ingin membantu kamu. Ya, anggapnya ini orang ajal, orang koma, ya tetapi tetap perlu diajak ngobrol. Orang koma itu juga tetap masih bisa berespon. Ya. Nah, kamu sendiri mau didoakan dengan cara agama mana? Tanya yang bersangkutan paling bagus. Mau cara satu, cara dua, gitu. Nah, jadi lebih baik ditanya lah kepada orang yang menjelang ajal itu. Nah, kalau sekarang jangan-jangan udah meninggal dunia ya. Kalau sekarang, tadi menjelang ajalnya kan lama banget ya. Jadi kalau misalnya di dalam tema-tema itu, ya lebih baik ditanya gitu ya. Ditanya kepada yang bersangkutan. Sehingga sesuai dengan tata nilai yang bersangkutan. Ya, sehingga
nantinya kan jadi agenda kita gitu. Nah, kapan lagi nih kita berdakwah nih? Ya, kalau kita mau adil, lebih baik tanya kepada diri yang bersangkutan ketika dia mau ke rumah sakit gitu. Boleh aja itu. Ya, termasuk juga Anda itu nantinya kalau misalnya dari mulai meninggal, kalau misalnya ini terjadi meninggal, ingin dikuburkan dengan cara apa? Sebaiknya ditanya begitu juga. Ya. Apalagi kalau dia sendiri sebenarnya sudah beralih agama ya. Beralih agama itu kan convert kepada agama yang baru. Terlepas bahwa dia barangkali tidak menjalankan ritual-ritual keagamaannya. Tetapi barangkali kan secara akidah, secara keyakinan dia udah melepas keyakinan yang lama, sudah pindah kepada keyakinan yang baru gitu kan. Nah, di dalam ajaran agama manapun saya rasa iman itu, jadi iman itu keyakinan terhadap yang mahanya itu kan dia barangkali memilih konsep di agama yang baru. Baik, Kang. Ya. Ini sudah dijawab tadi, tapi karena ini pertanyaan di Google Form, dipertegas lagi. Apakah spiritual selalu terkait dengan ritual? Bagaimana jika ada perbedaan agama saat memberikan psikoterapi? Sebenarnya udah terjawab sih tadi. Ya, terjawab ya. Jadi apakah tadi ya? Apakah spiritual pasti ritual? Belum tentu. Mari kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan ritual. Ritual dari kata ritus. Ritus itu adalah sebuah perilaku atau beberapa perilaku atau beberapa proses berperilaku yang dilakukan dengan cara tertentu, dengan ketentuan tertentu, dengan ada syarat dan rukun tertentu, ya. Dengan maksud tertentu, oleh orang tertentu, di tempat tertentu, di waktu tertentu. Jadi sesuatu baru dikatakan ritual gitu. Misalnya sholat itu ritual. Karena jelas ada syaratnya, ada rukunnya, ada tata caranya, ada prosesnya, ada tujuannya. Zikir ritual gitu. Wudu ritual. Sholat malam ritual. Nah, kalau di dalam Islam ya, kalau di dalam Nasrani misalnya orang teman-teman saya Katolik, ya apa tuh? Oh, mereka biasanya ada misa. Oh, mereka misalnya saja mereka itu ada yang namanya ibadah. Oh, mereka tuh nanti ada ekaristi. Misalnya kayak gitu. Itu kan dilakukannya di waktu yang sama, di tempat yang sama, dengan urut-urutan proses acara tertentu, maka itu namanya ritual. Nah, spiritual belum tentu pakai ritual gitu. Karena spiritual bisa saja orang cukup yakin saja tanpa dia melakukan terjebak harus melakukan ritual-ritual tertentu atau ritus-ritus tertentu. Makanya misalnya saja di kalangan kejawen itu ada istilah selama kita bisa eling, maka nggak diperlukan ritual-ritual itu. Selama kita bisa manunggaling kawulalan Gusti, yang namanya ritual-ritual tadi tampaknya sudah tidak diperlukan. Misalnya di dalam kejawen seperti itu. Maka di dalam kejawen itu kalau toh ada ritual, lebih ke ritual bagaimana supaya eling itu. Ya eling itu dalam bahasa Arab zikir gitu ya. Kira-kira begitu. Nah contoh juga begini misalnya nih mumpung teman-teman mungkin bagi orang-orang yang di Yogyakarta, jadi from RZ to everyone, apa bisa spiritual tanpa ada ritual? Banyak Pak, gitu ya. Banyak spiritual tanpa ritual itu. Ya, makanya namanya aja sepi ritual, gitu ya. Tidak perlu pakai ritual, gitu ya. Spiritual. Jadi cukup banyak kalau mau kita explore ya. Banyak orang-orang yang meyakini tertentu, menghayati tertentu, dia tidak melakukan ritual apapun. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang tinggal di Yogyakarta, ya itu ada Surya Mentaram. Nah, Surya Mentaram itu siapa? Surya Mentaram itu adalah orang yang sejaman dengan Ki Hajar Dewantara. Sama-sama ningrat, ya ningrat di Keraton Jogja. Nah, sementara kan yang namanya Ki Hajar Dewantara itu dari Pakualaman ya. Nah itu yang dilakukan Surya Mentaram itu, jadi mereka sepakat
urusan pendidikan kanak-kanak sampai katakanlah menjelang dewasa itu urusannya Ki Hajar. Tapi urusan pendidikan dewasa sampai menjelang meninggal itu urusannya adalah Ki Surya Mentaram. Nah, maka ajaran-ajaran Ki Surya Mentaram itu sebenarnya juga sebuah teknik, sebuah metodologi gitu ya. Yang kemudian mengenal misalnya diri tanpa rupa gitu ya, krama dangsa. Nah, itu masuk ke dalam tema-tema spiritual itu. Ya, jadi misalnya manusia tanpa ciri gitu ya, ada tema-tema itu. Nah, kemudian dulu ada yang namanya ini ya, ada Subud, Muhammad Subuh. Namanya Muhammad Subuh, kemudian membuat dia mempunyai pemahaman tertentu, kemudian di ajarannya itu disebarkan. Bahkan ajaran Muhammad Subuh ini sampai ke luar negeri. Saya pernah di Amerika, ketemu dengan orang Amerika yang nanya, kamu tahu Subud nggak? Nanya begitu ya, tahu, saya bilang. Subud itu kayak gini. Iya. Nah, Subud itu adalah tema-tema lebih ke spiritual. Nah, kalau Anda misalnya saja mau berkunjung ke daerah Bandung Selatan, waduh, itu banyak perguruan-perguruan spiritual itu banyak itu. Yang mereka mempunyai pandangan-pandangan tertentu, ya, ini ya. Apakah betul kan betul, tidak semua ya. ritual belum tentu spiritual? Ya, ini Bu Lisna karena Bu Lisna adalah dokter, ya. Jadi Bu Lisna bisa menjawab menggunakan kedokteran Bu Lisna, ya. Apakah ritual belum tentu spiritual? Belum tentu, Bu. Belum tentu. Banyak orang yang sholat, artinya nggak ikutan sholat. Badannya doang yang bergerak, artinya nggak ikutan. Nah, berarti di situ ritual tidak jadi spiritual. Banyak orang yang menahan puasa, ritual itu. Tetapi masih zolim sama orang, masih ini. Nah, kan jelas itu di dalam ayat Al-Quran, Nabi mengatakan kamin so'imin gitu ya. Tidak sedikit ya orang-orang yang berpuasa ya, tetapi tidak mendapatkan puasanya. Nah, kayak gitu. Itu aja sudah menunjukkan bahwa ritual belum tentu spiritual. Udah jelas tuh. Sholat, banyak orang yang tidak mencegah dari fahsya dan mungkar. Karena kalau sholatnya sampai spiritual, harusnya sholat itu bisa mencegah dari fahsya dan mungkar. Kira-kira begitu. Jadi penjelasannya sangat mudah lah Bu Lisna ya. Di dalam Muslim kan banyak itu, Bu Dokter Lisna ya. Ritual belum tentu spiritual. Artinya kalau kolbunya nggak ikutan sholat, percuma. Kalau banyak itu, waduh itu banyak hadis itu yang mengatakan kayak gitu. Misalnya gini, adalah dalam sebuah riwayat. Di tahun ini, nah itu zaman dulu ya. Di tahun ini yang ternyata ibadah haji cuma 1 orang. Yang lainnya dianggap nggak ibadah haji, padahal banyak. Kenapa? Nah, ada kisahnya. Padahal orang itu nggak pergi haji gitu. Nah, kenapa nih ada orang yang nggak pergi berhaji, tetapi dipandang beribadah haji? Nah, karena tadi ibadah haji itu ritual, Bu Dr. Lisna, ritual banget itu. Ibadah haji itu paling sederhana, nggak perlu ada bacaan, nggak perlu nginget-nginget bacaan itu. Sholat ada bacaan wajib minimal Al-Fatihah gitu. Tetapi di dalam ibadah haji nggak ada bacaan wajib. Coba bacaan wajib apa? Nggak ada. Yang lain ya diperbolehkan aja. Saya mau pakai doa apa juga boleh juga gitu. Saya cuma apalnya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh tuh keliling-keliling tawaf terus pakai doa itu juga nggak apa-apa. Tetapi dalam ibadah haji ada yang namanya ihram. Ihram itu artinya apa? Mengharamkan diri kita dari melakukan tindakan-tindakan tercela, dari melakukan tindakan-tindakan fahsya. Nah, di dalam ibadah haji itu jelas tuh ya, tidak boleh kita berbantah-bantahan, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang ada kaitannya dengan pemenuhan hasrat seksual. Akan tetapi, betulkah pada waktu kita ibadah haji melakukan kayak gitu? Apakah kita sampai ke titik itu penghayatan kita? Belum tentu. Nah, jadi ritual belum tentu spiritual. Contoh lagi, misalnya saja ada di dalam melempar jumroh. Pada waktu melempar jumroh itu kita harus memposisikan diri menampak jelas apa yang dilakukan tiga orang. Yang pertama ada yang namanya ya, yang pertama ada berperan sebagai
Ismail, yang kedua berperan sebagai Hajar, yang ketiga berperan sebagai Ibrahim. Nah, jadi pada waktu kita melempar jumroh itu harusnya kita menyadari bahwa banyak iblis, banyak setan yang sebenarnya kita undang sendiri, yang harusnya kita lempari dan kita usir. Apakah kita menghayatinya sampai situ? Belum tentu, gitu ya. Makanya kalau saya ngamatin, tantangan dari ritual itu justru adalah bagaimana ritual fisik itu disertai juga batinnya juga ikutan. Makanya ada kalau di dalam kajian-kajian tazkiyatun nafs, makanya kenapa misalnya saja Imam Al-Ghazali menggunakan istilah ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa yang sangat khusus gitu. Nah, itu adalah lebih melihat bahwa banyak orang puasanya puasa zohir saja, sementara batinnya tidak. Nah, itu juga menunjukkan bahwa nggak semua orang ritual itu jadi spiritual gitu. Tetapi kalau orang yang misalnya di dalam ajaran Islam spiritual di dalam sholat, ya pasti dia sholat juga kan. Jadi ritualnya plus spiritualnya. Mudah-mudahan begitu, Bu Dr. Lisna. Mudah-mudahan menjawab ya dari contoh-contoh itu. Baik Kang, ini ada pertanyaan lagi nih. Bila seorang mempunyai waham ada jin dalam pikirannya sering berkomentar tentang perilakunya, misalnya jangan baca bismillah kalau makan, kita kan juga makan bareng, atau tetangga kamu tuh punya jin juga. Bila bulan purnama obrolan jin dalam pikirannya lebih ribut, bagaimana menghadapi orang seperti itu, Kang? Baik, Ibu Nurjana ya, terima kasih nih, menjadi pertanyaan yang menarik ya. Kalau saya ngelihatnya Bu Nurjana lebih sederhananya ya sama menggunakan ego state aja lah. Jadi jin itu dipandang sebagai ego state aja. Jadi kalau ada klien-klien kayak gitu berarti ada ego state jin gitu ya, ada ego state dirinya. Kira-kira begitu aja. Kalau saya yakin Bu Nurjana kalau udah pernah belajar lah tentang ego state psychology ya, atau ego psychology. Jadi lebih dipandang bahwa yang satu itu mewakili ego state yang bernama jin, belum tentu harus jin beneran. Yang satu adalah ego state dirinya. Nah, sehingga kalau misalnya melakukan terapi seperti ini, ego state terapi bisa digunakan. Ya, cukup banyak juga saya yang ketemu dengan klien-klien kayak gini, peduli amat lu mau ngaku siapa gitu ya. Tetapi pada prinsipnya sama aja dengan orang-orang yang mengalami depresi, sama itu. Orang-orang yang mengalami depresi itu kadang-kadang suka ngomong sendiri. Nah, yang ngomong sendirinya tuh dengerin, oh ini ada bagian A, ada bagian B, ada bagian C, ada beberapa konflik di bagian dirinya. Nah, jadi kita bisa ngelihatnya, nggak perlu kita lari gitu ya, jauh-jauh amat bener-bener jin beneran, nggak perlu gitu ya. Tetapi kita pandang aja, sama aja dengan orang yang depresi, itu adalah ada ego state yang ada merupakan tentunya saja adalah bagian-bagian dari dirinya sendiri. Nah, kenapa kemudian dia memberi nama jin ya? Karena mohon maaf nih, ya, pertama berarti kan kultur mempengaruhi, budaya di sekitar masyarakat mempengaruhi. Belum lagi kalau ada kolektif unconscious gitu ya. Ada kesadaran kolektif, ketidaksadaran kolektif ya. Yang di situ kalau orang misalnya saja menunjukkan jin, dia menjadi perhatian, dia menjadi perkasa, dia menjadi ditakuti. Maka di situ berarti penggunaan term-term tadi termasuk juga gejala-gejala tadi juga diwarnai juga oleh tema-tema budaya seperti itu. Demikian Bu Nurjana. Baik Kang, jadi ini ya berlanjut. Nah, dari situ bagaimana caranya supaya mental dan spiritual menjadi sehat? Tidak terganggu dengan jin mungkin ya. Nah, ini saya nanya jawab dulu nih, berarti harus connect ya Kang, ritual dengan spiritual. Saya nggak bisa mengharuskan lah ya. Boleh-boleh aja lah, itu pilihan orang lah. Mau lanjut ke spiritual, mau ritual doang silahkan gitu ya. Yang jelas sebentar lagi musim pilkada nih, musim pileg, musim pilpres. Banyak orang-orang yang tadinya nggak melakukan ritual, nggak juga spiritual, jadi sebentar lagi banyak ritual tuh. Datang ke masjid padahal sebelumnya nggak pernah gitu ya, ikut sholat bareng padahal sebelumnya nggak pernah. Udah jelas apa namanya, ada waktu itu ada caleg datang ya ke daerah saya, kemudian dia saya mau jadi imam, oh boleh silakan.
Ini saya sholat apa? Ini sholat jenazah. Wah, dengan pede dia ke depan. Dia pakai 2 rakaat gitu ya. Kita ketawa aja gitu kan ya. Ya itu jadi kalau ritual itu ya begitu gitu. Ya jadi tidak ada yang mengharuskan Ibu, ya sangat tergantung orangnya. Tapi memang kalau kita belajar keberagamaan ya kalau kita bicara tentang ritual kan masih wadah fisik kita. Ya kalau spiritual kan berarti termasuk wadah rohani kita. Nah, otomatis ya kita kalau misalnya mau lengkap ya semuanya. Berarti ada sholat, itu ada sholat jasmani, ada sholat nafsani, ada sholat rohani gitu ya. Sholat jasmani ya itu yang ritual tadi. Sholat nafsani berarti bagaimana memfokuskan pikiran kita, emosi kita, perasaan kita kepada tujuan dari sholat. Nah, sholat rohani ya maka mau nggak mau berarti tadi tuh melatih benar-benar agar kolbu kita itu menyatu ya dengan kemahakuasaan Allah. Benar-benar adalah kolbunya adalah terarah ke situ. Jadi dalam sebuah munajat para ahli tasawuf, ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku engkaulah yang kutuju, warido kamatlubi, ridho engkau yang kucari, ini bimbinglah aku mahabbataka untuk mencintaimu, wa ma'rifataka dan untuk mengenalmu. Nah, jadi dalam tema-tema spiritual itu larinya ke sana saya rasa. Jadi kalau saya mengatakan ritual bentuk spiritual ya banyak kayaknya hadis-hadis Nabi kalau untuk ajaran Islam ya yang menceritakan itu. Demikian. Baik. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya langsung ke Kang Asep, kita berikan 3 pertanyaan. Pak Wahrul Mubarak sedang ngopi nih saya lihat. Sapa-sapa dulu Kang Asep nih ya. Kita tagih nih Kang Asep. Kita tagih apa nih? Ujian disertasi. Ya betul. Harus lebih spiritual nih. Silakan Pak Wahrul. Ini kalau Dr. Bahrul Mubarak jelas tuh temanya spiritual itu. Jelas. Saya menggunakan istilah religiusitas, Kang. Iya. Jadi di situ dibedakan antara religiusitas dengan spiritualitas. Oke. Jadi kalau yang saya menggunakan, jadi kalau religiusitas itu kan terkait ya tadi kata Akang tadi ada ritual agama tertentu lah ya. Iya. Tapi kalau spiritualitas kan ke pemaknaan, pemaknaan terhadap nilai-nilai ketuhanan lah ya, mungkin seperti itu. Betul, dan betul. tidak terbatasi oleh agama tertentu gitu. Betul. Nah kemudian ini Kang, saya mau sedikit cerita tentang partisipan itu Kang. Jadi ternyata banyak sekali partisipan penelitian saya itu yang kemudian bertaubat, katakanlah kemudian jadi pulih kembali setelah terkoneksi kembali dengan nilai-nilai keimanannya, katakanlah spiritualitasnya muncul kembali, gitu kan, itu jadi kembali normal lagi gitu kan. Nah, iya, ya saya juga menemukan begitu. Kita kan barangkali kan banyak teman-teman yang datang ke, kita sebut aja ya, kayak datang ke Makau, datang ke Hong Kong, mereka kan belajar menjadi lesbian. Ya, saya menggunakan istilah belajar menjadi lesbian di mana? Di tempat penampungan. Kenapa di tempat penampungan belajar jadi lesbian? Karena tidurnya empet-empetan. Karena tidurnya empet-empetan, sehingga juga ada peluangnya mereka saling pegang, saling raba. Udah gitu juga lagi galau, kesel sama suami yang justru menjebloskan gitu ya. Menjebloskan, diganti nama kita dengan nama orang lain gitu ya, sehingga kita kemudian dipaksa untuk bekerja gitu. Nah, di dalam keadaan seperti kayak gitu silakannya si suami adalah seorang ustaz ya untuk menjadi pencari uang gitu ya ke negara lain. Nah, di dalam tema kayak gitu sangat saya sih Kang ya, dulu kan saya beberapa kali ya ke Hong Kong. Saya bisa memahami gitu. Mereka nggak percaya sama agama jadinya. Ya karena ternyata biada-biada betul nih orang-orang ini kan gitu ya. Nah, maka wajar di dalam tema-tema seperti itu mereka mengalami religious conversion ya. Jadi mereka mempertanyakan kembali nih. Ini kalau agama kayaknya indah di mulut tapi nggak indah dalam pelaksanaan.
Nah, sehingga wajar kalau misalnya saja katakanlah lesbianisme itu dinyatakan haram bagi mereka pada titik itu udah di titik nadirnya. Udah nggak percaya, udah nggak percaya, nggak bisa percaya sama suami, nggak bisa percaya sama lingkungan, dia menjadi objek perasaan. Nah, sehingga yang tadinya teman-teman yang sama-sama di tempat penampungan itu akhirnya kan saling curhat. Nah, awal-awalnya adalah ada rasa sayang muncul, ada perhatian. Awalnya aseksual. Tetapi karena tidurnya bareng lagi, empet-empetan ya terjadi itu rasa-rasa tertentu, rasa-rasa seksualitas ketubuhan yang muncul gitu. Jadi nah, orang-orang seperti itu ya kembali kan tadi ya titik terapuhnya adalah di titik keimanan. Kenapa rapuh? Ya karena tadi prosesnya seperti itu gitu. Ya, jadi bagi jika kita berada dalam posisi mereka pun kayaknya juga peluang kita akan seperti mereka besar. Kenapa? Iman di titik nadir ketika kita mengalami peristiwa krisis yang sangat luar biasa. Nah, jadi kalau Akang datang ke sana bisa membuat mereka percaya, bisa membuat mereka kemudian nyaman, bisa membuat mereka mulai mempertanyakan kembali apa yang mereka lakukan. Kemudian juga spiritualitasnya tersentuh, kemudian mereka kemudian kembali ke jalan yang benar. Waduh, saya bersyukur itu mendengarkan kisah ini. Terima kasih Kang, gitu aja lah ya. Baik. Ya. Mungkin Bu Sophie Dianti ada yang mau ditanyakan, Willy Permadi, silakan Pak. Pak Rahmi Dahnan, silakan mengajukan, bebas saja. Ya, saya cuma mau merewind apa sih pengalaman saya waktu masih awal jadi psikolog waktu itu ya. Ketemu sama anak SMP yang dia mau masuk sekolah, syaratnya dibeliin mobil Corona gitu kan. Iya. Nah, jadi ketahuan banget zamannya ya, ketahuan banget zamannya ya. Ini dia Corona itu masuk Toyota ya. Dia pola asuh permisif. Sampai kemudian karena pola asuh yang begitu, dia kan menjadi tidak pemberani ketika dia bully, dia pergi ke Jiki Jokobodo gitu ya. Terus dia masuk ke goa-goa gitu kan, suka goa-goa ngapain kok berani gitu ya. Iya nanti saya disana sama ular gitu, saya dikasih cincin. Kalau lagi pakai cincin itu rasanya apa? Rasanya jadi berani. Saya bilang, lah kamu berani itu masuk ke goa tempat-tempat yang serem gitu ya. Itu satu. Kedua, saya mendapatkan klien mahasiswa yang nggak mau sekolah, kuliah sama orang tuanya, ternyata anak ini itu cerita gitu, pokoknya tentang Prabu Siliwangi, terus ngapain aja, ya bisa tuh kita nanti saat ini di Indonesia, tahu ada di Mekah gitu, gitu ya, terus dikasih tahu kalau rumah kita pengen aman Bu, kita mesti pas ini Bu, tanam pohon bidara sama pohon apa namanya, pohon yang kembang apa tuh. Saya dengerin ya, oh iya. Jadi bukannya halusinasi atau schizophrenia, saya ikutin aja pikirannya waktu itu. Cuma tuh kayaknya nggak balik lagi gitu. Cuma saya ikutin aja apa ya tadi utilize ya, accept and utilize gitu. Ya kira-kira begitu. Ya, jadi apa yang dilakukan Mbak Rami memang lebih baik begitu kan, ngapain juga ribut gitu kan? Dia percaya karena gini, kisah-kisah itu juga kan ada kisah-kisah mitologi di tanah Pasundan. Jadi misalnya nih kisah tadi itu ada kan, itu ada kisah kalau misalnya Mbak Rami mampir ke saya ya ke Tasikmalaya, itu saya antar dari rumah saya tuh ke Panjalu, nggak begitu jauh. Nah di situ ada mitos itu bahwa Raja Panjalu itu namanya Pangeran Borosngora itu ngerasa paling sakti setanah Pasundan. Kemudian kata gurunya, enggak, ada orang yang lebih sakti lagi, tapi enggak di daerah sini. Lu harus pergi tuh ke daerah Arab gitu ya. Nah kemudian nih datang dia ke daerah Arab, ketemu kakek-kakek. Wah, ketemu kakek-kakek di sana. Nah, si kakek-kakek itu bilang, ya, kamu ngapain jauh-jauh dari tanah Jawa ke sini? Aku mau ketemu dengan orang yang namanya Baginda Ali. Nah, Baginda Ali. Jadi Ali bin Abi Tholib gitu maksudnya. Ya, udah ditemui udah dalam kakek-kakek tuh alinya. Oh, mau ketemu. Nanti aku kasih tahu kamu. Syaratnya sederhana nih. Coba nih cabut apa namanya tongkat yang aku pakai. Wah, itu sampai keluar darah katanya, nggak keluar-keluar. Kira-kira gitulah. Itu kisah-kisah begitu memang.
Nah, sehingga anak itu cuman dalam tanda petik menggunakan alur kisah itu pada waktu ngobrol dengan Rahmi gitu. Nah, makanya penting juga bagi kita tahu tuh yang namanya mitologi-mitologi yang ada di setiap daerah, sehingga kita tahu nih orang ini ngarangnya juga kan tetap ada rujukan gitu klien itu, gitu kan. Iya. Nah, kalau kan itu di dalam kisah aslinya itu kan si orang itu kemudian pulang dari Mekah ya setelah ditaklukkan itu dia dengan diberi mantra baru, mantranya Bismillahirrohmanirrohim. Nah, dia bisa terbang. Nah, dia mau membawa air jam-jam dari sana tuh. Nah, air jam-jamnya itu dibawa dalam muk gitu ya, tapi muknya terbuat dari bambu. Nah, itu aja ceritanya janggal. Di Mekah mana ada bambu, sampai sekarang saya nggak ketemu itu. Nah, kemudian ternyata karena bambunya bocor dan bolong itu bocor tuh air. Nah, jatuh di ini jadi danau apa, jatuh di sini jadi danau apa. Terakhirnya jatuhnya di Panjalu dan jadi danau Panjalu tuh jadi situ Lengkong Panjalu gitu ya. Nah, itu kan ada cerita-cerita begitu. Contoh misalnya saja di daerah ini ya, di daerah nggak begitu jauh dari rumah saya nih. Di Sumedang itu ada daerah Marongge. Nah, desa Marongge. Nah, Marongge itu nama tokoh yang ahli dalam ilmu pelet. Gitu ya. Ahli itu. Itu sampai sekarang orang percaya betul gitu. Kalau orang-orang yang ngerasa nggak susah cari jodoh, ya datang ke situ gitu ya. Datang ke situ. Nah, jadi ya saking hebatnya kalau bagi kita psikolog kan nggak gampang aja gitu. Itu kan self fulfilling prophecy aja. Dengan datang ke situ orang itu merasa bahwa dia akan laku. Nah, itu kan sugesti sederhana aja sebenarnya kan gitu. Iya. Nah, cuman mau debat kursi ramanya kayak gituan kan percuma, ngapain ya, biarin aja kalau dia percaya sama kayak gituan ya nggak apa-apa juga gitu ya, udah bukan urusan kita gitu ya, kira-kira demikian Mbak Rami. Terima kasih nih atas dongengnya ya. Nah, cukup banyak lah dongeng-dongeng kayak gitu, kalau dikumpulin lucu-lucu lah sebenarnya ya. Nanti tanggal 15 sama 16 ini ada yang nanya nih kapan nih, tolong screen-nya tim. Ada yang nanya kapan mau diadakan, jadi kita akan mengadakan workshop ini di tanggal 15 dan 16 April 2023. Ini pastikan Bapak Ibu ada modulnya, ada materi latihan langsung dibimbing oleh gurunda kita Kang Asep, ada sertifikat kehadiran dan ada akses diskusi WA Group langsung dibimbing oleh Kang Asep Harugani nantinya. Jadi pembelajaran kita mulai dari jam 8 pagi, nanti tentunya ada jeda setiap 2 jam sampai jam 3. Kemudian ada yang bertanya nih, Kang Asep, berapa sih yang harus investasi yang disiapkan? Nah, di sini ada harga normalnya, Bapak Ibu. Ya, jadi kita buka di harga 2 juta dan harga hematnya itu hanya 1.750.000 itu kalau pendaftaran dari tanggal 4 sampai tanggal 9 April. Dan untuk khusus malam ini, buat teman-teman, buat Bapak Ibu, kalau daftar mulai malam ini, terakhir besok itu, harga super hematnya itu 1,5 juta. Ya, jadi sebelum 4 April, Bapak Ibu hanya membayar 1,5 juta. Sudah dapat fasilitas, sudah dapat grup nanti dibimbing oleh Kang Asep Harugani. Jadi begitu teman-teman, jadi silakan dimanfaatkan. Sudah beberapa yang mendaftar, kita batasi kelasnya karena nanti benar-benar di latihan Zoom ini kami sama Kang Asep sudah 2 kali dari Clean Language, benar-benar latihannya sangat padat. Nah, ini kelasnya hanya diadakan 1 kali dalam setahun ini dari kami. Jadi ini workshop yang sangat langka, silakan dimanfaatkan. Ini masih ada harga super hemat. Tadinya dari sampai tanggal 2 saja nih Kang Asep, tapi saya ini memperpanjang karena banyak yang bertanya, diperpanjang dong. Jadi teman-teman hanya membayar 1,5 juta untuk khusus malam ini. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan Kang Asep. Boleh, silakan. Nih, bagaimana caranya supaya mental dan tunggu dulu ini ada.
Bagaimana cara efektif menjaga stabilitas semangat spiritual untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang taat menjalankan agama? Wah, ini menarik ini. Ulangi Pak, ulangi nih. Ini ya, saya ulangi. Bagaimana cara efektif menjaga stabilitas semangat spiritual untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang taat menjalankan agama? Ya, kira-kira beginilah jawabannya sih. Saya rasa normatif ya. Di dalam Islam itu kan ibadah itu tidak sendirian. Jadi ada yang namanya jamaah ya. Jamaah itu menjadi penting gitu. Kita berada di dalam jamaah itu menjadi penting. Maka jangan bermimpi ke surga itu sendirian gitu ya. Ya ke surga itu ya rame-rame lah lebih enak gitu ya. Jadi kita mau sholat yang benar aja kan juga perlu dapat air. Airnya kan juga bisa jadi nggak cukup oleh kita doang kan. Datangnya air ke kita diperlukan ada tukang pompa dan segala macam. Nah otomatis juga biar kita bisa sholat tenang juga kan perlu tetangga yang benar juga. Nah maka yang paling bagus itu adalah kalau kita berjamaah. Berjamaah itu artinya adalah memanfaatkan orang-orang di sekitar kita. Sehingga ada orang yang saling mengingatkan gitu ya. Sholat sendirian, tarawih akan terasa lebih berat dibandingkan sholat bersama dengan banyak orang gitu ya. Ada kebersamaan, ada mendukung, ada termasuk juga dukungan-dukungan terhadap supaya perilaku kita makin menjadi optimum, makin menjadi spiritual tadi. Saya rasa banyak kalau kita bicara kepada Muslim ya, banyak hadis-hadis Nabi berkaitan dengan iman selalu diikuti dengan amal soleh. Jadi bohong seseorang itu beriman kalau tidak ditindaklanjuti dengan amal soleh. Jadi sampai ada sebuah jangan ngaku beriman kalau misalnya kalau kamu membiarkan tetanggamu kelaparan. Jangan ngaku beriman kalau misalnya kamu tidak menghormati tamu yang datang kepadamu. Kamu tidak memuliakan tamu. Nah, jadi artinya adalah bukti spiritual itu adalah ejawantahnya itu dalam perilaku keseharian dengan sesama manusia. Dalam sebuah hadis qudsi ya yang dikumpulkan oleh Ibnu Arabi dalam Miskatul Anwar itu kan ada sebuah hadis yang kira-kira begini. Tuhan berkata kepada hamba, wahai hambaku, aku ini sakit, kenapa kau nggak menjengukku? Ya, wahai hambaku, aku ini lapar, kenapa engkau nggak memberiku makan? Wahai hambaku, aku ini haus, kenapa engkau tidak memberi minum? Nah, kata hambanya begini, loh, bukankah dikau adalah Tuhan yang maha kuasa? Maka nggak mungkin kau butuh makan, nggak mungkin kau butuh minum, nggak mungkin kau butuh penyembuhan. Lalu jawab Allah, si fulan itu sakit, tetanggamu, andai kata engkau datang kepada si fulan menjenguk, maka engkau akan menemukanku di sana. Si fulan itu lapar, andai kata engkau memberi makan si fulan, maka engkau akan ketemu aku di sana. Si fulan itu adalah haus, kehausan, dan andai kata engkau memberi minum, maka engkau ketemu aku di sana. Nah, itu kan tema-tema spiritual. Artinya adalah spiritualitas itu jangan dilihat sebagai hal-hal gaib. Tidak. Di dalam ajaran-ajaran Islam, ketika kita mampu mengejawantahkannya dalam akhlak-akhlak yang mulia kepada sesama manusia, ke hewan, kepada semesta, maka itu bentuk spiritualitas juga. Nah, jadi spiritualitas itu jangan diartikan sebuah aksi yang sifatnya aksi untuk diri sendiri, enggak. Spiritualitas itu justru diejawantahkan ketika kita berada bersama sesama. Demikian teman-teman. Baiklah, masih ada ini pertanyaan dari seorang owner. Bisakah buat meningkatkan spiritual karyawan? Ya kembali, yang dimaksud dengan spiritual karyawan itu apa? Karena banyak di beberapa perusahaan definisinya aja nggak jelas. Karyawan kita nggak spiritual nih Pak. Maksudnya nggak spiritual apa? Sholatnya bulang betong. Kerjanya bener nggak? Bener ya.
Ya, artinya kadang-kadang banyak perusahaan itu berasumsi gini, kalau orang itu jadi rajin sholat, insya Allah produktivitas kerjanya naik. Belum tentu. Gitu. Belum tentu, saya udah membuktikan itu. Jadi bahkan banyak, ada beberapa perusahaan yang bikin program spiritual. Tapi yang terjadi adalah sebenarnya bukan program spiritual. Yang mereka buat adalah tadi, misalnya jam 8 bersama-sama sholat duha gitu ya. Itu aja sampai sejam, jam 9 ya kan. Kemudian setelah itu sebelum zuhur sudah ada di masjid perusahaan. Ya, itu berarti udah kecopot waktu gitu ya. Nah, akhirnya banyak karyawan-karyawan yang memanfaatkan keadaan-keadaan itu untuk tidak bekerja produktif. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan spiritual? Nah, jadi perlu jelas definisinya dulu apa yang dimaksud dengan spirituality at work itu. Kalau saya sendiri, ya walaupun saya beragama Islam ya, kalau di dalam pekerjaan jangan begitu gitu. Karena tidak ada bukti bahwa orang yang taat berritual itu kelakuannya benar. Nggak ada bukti tuh. Nggak ada bukti. Nah, kenapa nggak ada bukti? Ya, banyak penelitian-penelitian itu dilakukan gitu. Karena sampai yang namanya Gordon Allport itu membuat dari hasil dia melakukan pengamatan kelakuan orang-orang beragama sampai dia ngelihat ada orientasi religius. Nah, ada orang yang ngelihat agama itu sebagai tools saja, sebagai alat saja dalam rangka mencapai tujuan dia. Nah, tetapi ada juga orang yang beragama, mereka hidup dengan nilai-nilai agama. Nah, tadi berarti orang yang beragama, berritual dan hidup dengan nilai-nilai spiritual. Nah, kira-kira begitu. Tetapi ada orang yang ritualnya jago, ya. Tetapi tadi zolimnya juga jago juga, gitu ya. Berarti kan nggak klop tuh. Nah, berarti kembali menjawab pertanyaan tadi, apa definisi spiritual itu? Nah, harus di-clear dulu gitu. Jadi spiritual itu sederhananya kalau di pekerjaan atau di perusahaan itu belum tentu harus orang-orang itu kemudian jadi ritualnya rajin, bukan itu kalau ya. Nah, bagaimana misalnya mengembangkan supaya mereka lebih peduli sama teman, mau peduli sama sesama, mau membantu sesama, itu pun spiritual. Mereka merasa nggak enak kalau misalnya pekerjaan nggak beres. Mereka merasa nggak nyaman kalau mereka makan gaji buta. Nah, kalau kita bisa membuat orang sampai ke situ, itu adalah tingkat tema spiritualitas di dalam pekerjaan. Jadi bukan spiritual dalam pekerjaan itu bukan sholatnya rajin, berlama-lama di masjid, meninggalkan pekerjaan dikerjakan sama temennya, ya bukan yang begitu. Nah, karena ada beberapa company yang membuat program spirituality at work itu begitu gitu. Dan di ujung, direktur utamanya ngomel. Karena ternyata tidak memberikan peningkatan produktivitas, malah produktivitas makin menurun gitu ya. Nah, itu yang salah pendefinisian, salah membuat program gitu. Jadi saya pikir kalau Anda mau seperti itu ya perlu ada definisi yang clear dulu dari awal sehingga membuat programnya juga harus clear dulu gitu. Area-area mana yang barangkali perlu disentuh, tema-tema apa. Misalnya gini, karyawan-karyawan banyak berbohong berarti spiritualitasnya rendah. Karyawan-karyawan banyak yang misalnya saja nyaman saja dia meninggalkan tugasnya, berarti spiritualitasnya masih rendah kayak gitu. Karena kalau spiritualitas yang benar adalah dia udah berpacu, para karyawan itu adalah nilai-nilai tinggi walaupun tidak ada kaitannya dengan agama. Apa nilai-nilai tinggi itu? Kejujuran, ya, keinginan bahwa tidak ada dia tidak adil terhadap orang, tidak ada urusan dia kemudian menyalahkan orang gitu. Dia mau bekerja sama dan ngebantu orang. Nilai-nilai seperti itu adalah nilai-nilai spiritual. Nah, jadi nilai-nilai spiritual itu bisa dilakukan pembudayaan. Jadi kalau di dalam istilah human capital itu kan bisa dilakukan yang namanya organizational cultural organization gitu ya. Bisa di dalam rangka change management di situ. Nah, jadi tidak diperlukan itu kayak tadi ya sholat berjamaah, bukan nggak boleh, cuman antara sholat berjamaah sampai kepada produktif itu langkahnya panjang gitu, langkahnya panjang, ya langkahnya panjang. Jadi kalau kita lihat ya
ya kembali, apalagi kalau kita dari penelitian-penelitian yang saya lakukan, orientasi religius orang itu paling banyaknya ekstrinsik. Ekstrinsik itu artinya apa? Memandang agama itu cuma tool aja. Oh, mumpung musim pilkada nih, gua harus pakai nih apa namanya kopiah. Gua harus sering ke masjid nih, gitu ya. Kayaknya Pak Bahrun Mubarok itu kan apa namanya tokoh setempat. Nah, masjidnya di mana? Kita datengin. Kita sholat di masjidnya Pak Bahrun Mubarok gitu. Ya, kira-kira gitu. Karena pilkada tuh banyak. Sampai ada orang di daerah saya nih pilkada nih sampai lucunya nih orang. Wah, dalam pilkada dia ikut pengajian terus ya di masjid itu. Bahkan nyumbang masjid, nyumbang karpet, nyumbang apa namanya tehel, ya keramik. Kalah, karpetnya ditarik lagi, kemudian juga keramiknya dibongkar lagi. Ya, itu kan ketahuan banget gitu orientasi religiusnya ekstrinsik abis ya kayak gitu ya. Nah, jadi ya kaum politisi ya begitulah biasa. Bagi mereka memanfaatkan agama biasa lah ya gitu ya. Makanya ya lucu-lucu aja lah kira-kira kayak gitu. Nah, jadi kalau kita ngamatin ya menjawab pertanyaan tadi ya spirituality di dalam pekerjaan itu harus definisikan terlebih dahulu supaya Anda bisa membuat sebuah program yang efektif. Dari pengalaman saya selama ini sebagai direktur HR, sebenarnya membuat spirituality at work itu sederhana saja. Kalau Anda punya value di company, value di company itu adalah nilainya pasti spiritual tuh. Coba deh sebutin di perusahaan Anda apa value-nya. Pasti itu nilai-nilai spiritual. Cuman supaya spiritual itu adalah terasa oleh karyawan, ya perlu ada pembudayaan, perlu ada sosialisasi, ya perlu ada kemudian juga pendampingan. Sehingga karyawan-karyawan itu kemudian kelak mau melakukan tindakan berdasarkan value-value yang ada di dalam perusahaan Anda. Contoh misalnya BUMN. BUMN itu kan ada value-nya itu kan akhlak tuh. AKHLAK. Nah, itu singkatan-singkatan itu value-value spiritual itu. Nah, pertanyaannya apakah kalau kita datang ke BUMN ngelihat itu belum tentu gitu. Bisa jadi itu baru tulisan saja. Nah, supaya tulisan itu sampai menjadi perilaku real bagi karyawan-karyawan BUMN tentunya saja perlu pembudayaan yang cukup panjang dan cukup lama. Demikian Pak, mudah-mudahan menjawab. Ya, jadi ini juga terjawab bagaimana caranya supaya mental dan spiritual menjadi sehat. Ya, bagaimana caranya mental dan spiritual supaya jadi sehat? Kembali ya, kalau ini kan yang namanya mental tadi kan masuk psikis, spiritual lebih dalam gitu ya. Nah, berarti mau tidak mau ya mentalnya dibenahi dulu gitu ya supaya spiritualitasnya juga relatif lebih mudah gitu untuk lebih baik. Ya jujur aja ya kita ya saya lah minimal ya nggak mau ngajak-ngajak orang nih ya kita kan kadang-kadang inkonsisten. Nah, antara pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan nggak kongruen. Itu kan biasa ya. Nah, berarti kalau kita makin spiritual, maka ya pikiran kita, ucapan kita, gerak-gerik kita, tindak tanduk kita selaras. Nah, belajar untuk menyelaraskan itu, ya itu juga adalah bagian dari tema spiritualitas. Gitu. Jadi kita tuh selalu eling kalau dalam bahasa orang-orang Kejawen. Selalu waspada gitu untuk jangan sampai kita tergelincir gitu kelakuan-kelakuan kita. Nah, kalau kita sudah mempunyai kemampuan seperti itu berarti spiritualitas kita makin meningkat ya di mana kita benar-benar sadar. Nah, kalau di dalam ajaran Islam spiritualitas kita meningkat kalau kalau keihsanan kita tuh muncul. Apa sih ihsan? Menyadari adanya Tuhan dalam setiap gerak-gerik kita. Nah, itu kan mendawamkan seperti itu nggak mudah gitu ya, nggak mudah. Tapi nggak mudah tuh bukan nggak bisa dilatih, ya perlu dilatih gitu ya dengan ragam kesadaran-kesadaran tertentu. Makanya misalnya di dalam ajaran-ajaran tertentu, di dalam pendekatan tertentu, ya ada misalnya yang menekan, misalnya di dalam Buddhisme ya, ada yang memperkenalkan mindfulness. Itu kan supaya tetap eling, supaya tetap sadar gitu terhadap sekarang dan di sini. Demikian Pak Kai. Apa masih bisa satu pertanyaan walaupun di luar topik nih kan, tapi ini kayaknya boleh silakan ya. Nah, Kang Asep
bagaimana merubah sifat orang tua yang mudah marah, kenceng bawaannya setiap beda pendapat dengan pasangannya. Ini psikolog yang curhat. Nah, jadi menurut saya jangan sekali-kali Anda pengen merubah orang tua Anda. Ya. Ribet urusan. Ya. Anda pengen merubah orang tua Anda. Waduh. Ribet tuh. Pertama, kenapa ribet? Artinya gini. Ini kan pertama Anda pasti tidak punya kontrol terhadap orang tua Anda. Yang kedua, kalau Anda nggak begitu dapat kepercayaan dari orang tua Anda juga, pendekatan apapun yang Anda lakukan pasti mental juga tuh. Nah, berarti di dalam tema-tema seperti itu, penting Anda cari orang lain yang bisa mempengaruhi kedua orang tua Anda. Nah, jadi sehingga bisa mempengaruhi yang kenceng tadi, dan juga bisa mempengaruhi yang menjadi korban, dalam tanda petik ya korban itu. Sehingga yang jadi korban bisa menyikapi kalau misalnya orang itu nggak pernah berubah, kelakuannya nggak berubah. Dia tahu gimana caranya bisa hidup bahagia, hidup nyaman dengan orang yang kelakuannya tidak berubah. Nah, otomatis berarti kalau Anda nggak mempunyai kemampuan, perlu cari bantuan gitu kepada orang yang bisa mempengaruhi orang tua Anda. Demikian. Baik, Kang. Di sesi terakhir ini kalau ada yang mau rasain bertanya langsung silakan satu orang kalau ada yang siap. Kalau enggak kita akan closing, Kang Asep. Baik, saya rasa sudah malam kali ya. Jadi terima kasih teman-teman. Sudah kita ketemu di dalam Zoom meeting ini. Ya sudah jam 10. Semoga diskusi kita ini memberikan kebermanfaatan bagi kita. Kalau Pak Kai tadi mengiming-imingi Anda, saya ingin sampaikan itu adalah tanggung jawab Pak Kai, gitu ya. Jadi saya mah nggak ikut-ikutan ya, saya mah cuma tahu ngajar aja. Jadi bagi teman-teman yang mau ikutan silakan, yang mau nggak ikutan juga nggak ada paksaan ya. Jadi 15 dan 16 silakan kalau Anda tertarik silakan join di kelas. Bila Anda lebih tertarik kepada diskusi kita ini, terima kasih juga. Yang paling penting silaturahim tetap jalan di antara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Asep, jazakumullah khairan, dan Bapak Ibu sampai jam 10 ini masih tetap setia. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Kang Asep menambah wawasan kita, keilmuan kita, dan kita bisa membantu banyak orang menjadi lebih baik. Dengan ilmu ini kita bisa menjadi wasilah untuk membantu orang sebanyak mungkin. Terima kasih. Kami dari Lembaga Psikologi Psikoterapi Indonesia mengucapkan terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa di tanggal 15 dan 16 selama 12 jam kita akan belajar spiritual counseling dan psikoterapi. Mari dimanfaatkan Bapak Ibu, ini kelas yang langka, semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Pak Kai.